Wah, yang tadi saya jadikan, sebentar, saya salah. Kedengaran nggak ya? Kedengeran tapi agak kecil nggak ya? Agak jauh ya? Enggak. Saya agak kecil suaranya ya. Keras, kurang keras. Oke, nah coba tes lagi Mas Tunjung. Cek suara. Oke sih. Sudah ya? Pas Mas Oke. suaranya katanya. Oke, nah teman-teman ini yang ditunggu. Keras nggak? Suaranya kira-kira kedengaran nggak? Halo, Mbak Rusi. Kedengeran Mas Mas. Tunjung. Mbak Mas Ari. Kedengeran Mas Tunjung. Mas Tunjung bisa dengar nggak? Ya. Sudah kedengaran ya? Kedengeran Mas. Oke, ya. Kedengeran. Mas Tunjung bisa dengar suara kita? Bisa, walaupun sedikit-sedikit saya mendengarkan bisa. Enggak apa-apa Mas. Yang penting kedengeran ya. Ya, ini pas lagi rame-rame kumpul. Wah, jadi nonton bareng ini Mas. Ya, nobar ya. Nobar Zoom. Oke, baik teman-teman, ini yang ditunggu akhirnya datang juga, gitu ya. Saya sendiri sebetulnya sudah tidak sabar apa yang mau beliau sampaikan, gitu ya. Terus terang ya, teman-teman ya. Nggak tahu kenapa kalau Mas Tunjung dengerin suara Mas Tunjung tuh ada hati saya tuh yang bergetar-getar gitu, nggak tahu kenapa gitu ya. Tuh, bukan cuma saya loh Mas Tunjung. Ari juga sama. Iya, nggak tahu kenapa gitu ya. Nah, Hati ini malam bergetar-getar. iya tuh. Karena berarti ada Vibrator. masalah kurang makan kan gitu, kurang minum. Itu gemeter ya. Oke, nah malam hari ini temanya adalah letting go membangun infrastruktur menuju berserah ya teman-teman ya. Jadi untuk itu tanpa panjang lebar lagi kami berikan waktu dan tempat untuk Mas Tunjung menyampaikan pesan-pesannya. Mas Tunjung, monggo silakan Mas Tunjung. Oh, ini langsung ya? Langsung saja ya? Langsung Ya, aja Mas Tunjung. Langsung ya ini? Langsung aja Mas Tunjung. Ya. Terima kasih saudara-saudara semua sudah hadir di acara Lompatan Hidup.com ini yang diadakan oleh Mas Ari dan Mbak Rusi yang kebetulan langsung live dari Cilegon Mas ya? Cilegon apa? Betul. Daerah mana Cilegon ya ini? Betul, Cilegon Banten. Mas Ari sama Mbak Rusi itu. Betul, dari Cilegon Banten. Ya, salam untuk saudara-saudara yang ada di sana juga. Kali ini saya disuruh untuk bercekrama membahas tentang, kemarin minta tema, terus lawang yang ngadakan acara panjenengan, tapi temanya kok tanya ke saya, ya sudah, saya kasih yang paling ngawur, yaitu letting go, gitu ya, kalau salah, infrastruktur membangun sikap berserah atau pasrah. Yes. Yang kebetulan acaranya itu ya spontanitas saja, jadi tidak ada persiapan macam-macam. Saya pokoknya ngikuti alurnya saja. Nanti kalau dan juga saya tidak terbiasa kalau pakai cerpen seperti kayak PowerPoint atau apa itu tidak terbiasa. Nanti kalau terlihat saya bikin itu hilang sendiri, kadang mau ngomong itu hilang sendiri. Jadi karena sudah ditulis di PowerPoint itu sering saya saat presentasi itu ngeblank. Wes berarti tema saya tuh gayanya memang harus sangat vintage atau tradisional. Jadi gayanya gaya desa, tidak perlu naskah PowerPoint gitu misalkan gitu. Nah akhirnya kali ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di ICYV tentang Shift Your Perspective, itu dulu membahas tentang letting go. Ya memang letting go ini salah satu infrastruktur menuju sikap berserah atau medan kepasrahan ya, karena kepasrahan sendiri itu bagi saya adalah medan, itu sebuah kondisi seperti sebagaimana Anda ikhlas ya. Ikhlas itu konsekuensi dari sebabnya adalah Anda mau sabar, sadar dan konsisten, akhirnya jatuhnya ikhlas. Tapi kalau harus langsung ikhlas tidak bisa kalau tanpa itu, sama saja Anda pengen bikin roti tapi langsung jadi, tidak harus mengolah tepung dan lain sebagainya. Jadi sikap berserah itu adalah sebuah pengkondisian, pencapaian. Kalau kita sudah melakukan laku-laku atau treatment tertentu, mengarahkan titik kesadaran kita untuk mencapai ke sana. Nah ini memang sangat dibutuhkan sekali. Kali ini yang memang kita bisa pahami, kita bisa inspirasi itu, saya
berkiblat atau bertawasul atau jujuknya itu kepada Mbah David R. Hawkins. Jadi seorang psikiater, seorang ilmuwan yang menurut saya sekaliber waliullah karena memiliki pemahaman kesadaran yang luar biasa dan membantu membikinkan peta kesadaran, yaitu skala David Hawkins tentang skala peta kesadaran yang mengekspresikan tentang getaran emosi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya letting go ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Karena sebenarnya letting go ini adalah sebuah laku yang sudah didalami oleh beberapa sosok yang bisa dikenal di Nusantara, itu telah melakukan teknik-teknik letting go atau tentang kepasrahan atau kesumelehan itu. Satu, kita bisa contoh dari Ki Ageng Suryo Mataram. Yang kedua adalah Panji Soso Kartono, itu kakaknya Raden Ajeng Kartini. Beliau melakukan teknik-teknik menuju sikap berserah itu dengan kepasrahan. Halo? Sebentar. Mas Ya, Tunjung nge-freeze. nge-freeze nih ya. Ini biasanya suka begini nih. Ya. Halo, Mas Tunjung. Sebentar, kita tunggu ya. Halo Mas Tunjung. Sebentar. Mas Tunjungnya nge-freeze. Kita tunggu dulu ya, teman-teman ya. Halo Mas Tunjung. Halo, halo. Oh, belum. Masih freeze. Bentar. Halo, Mas Tunjung. Sinyalnya sepertinya. Nah, ini kayaknya udah muncul lagi. Halo, Mas Tunjung. Belum open mic. Ya, belum open mic. Masih ketutup nih mikrofonnya. Dan gambarnya. Nah, tunggu ya, teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Mana Mas Tunjung? Masih ada, cuman masih nge-freeze ya. Sambil nunggu Mas Tunjung ya, teman-teman ya. Sambil nunggu nih, sambil nunggu. Kira-kira boleh dong cerita-cerita teman-teman. Apa yang membuat teman-teman mau mengikuti webinar pada malam hari ini? Kira-kira. Boleh tulis di fitur chat ya. Kayaknya menarik nih ya, gitu. Bulan lalu kita siapa? Oh, bulan lalu Gus Banan ya. Bulan lalu kita ngundang Gus Banan ya, gitu ya. Muhammad Nurul Banan. Nah, itu kenapa teman-teman mau mengikuti Gus Banan juga seru-seru gitu ya. Ngangsu kawerun, Mas. Wah, ini mohon maaf, Mas Dodi. Kaweruh ya. Oh, mohon maaf, Mas Dodi. Ini saya tidak mengerti bahasanya. Mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf. Gitu. Oke, teman-teman yang lain mungkin bisa menuliskan di fitur chat gitu ya. Oh, belajar. Ya. Saya bisa bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa yang jangan bahasa halus, Mas. Mas Dodi ya. Belajar, yes. Kita belajar sinau urip ya, belajar tentang hidup ya. Panggilan jiwa. Wah, menarik ini. Berarti udah ada keterhubungan jiwa ini ya. Oh, diinfokan oleh admin tim Mas Tunjung. Oke. Wah, mantap sekali ini ya. Apa suaranya sudah kembali? Nah, halo Mas Tunjung. Sudah kembali, Mas? Nemenin Halo. Mas Tunjung. Putus-putus Mas Tunjung. Hilang malah tadi ya. Suaranya putus-putus ya? Iya, masih putus-putus. Sinyalnya di desa. Ya? Mohon maaf. Di desa soalnya. Jadi kadang masih putus. Ini masih putus-putus suaranya, Tek? Iya, masih. Halo? Masih pecah-pecah. Derdep gitu, Mas. Iya. Pecah-pecah.
Apa saya yang apa? Nah, ini kayaknya apa masih ada gangguan lagi? Terus nggak kira-kira? Cek. ya, gimana Mas Tunjung? Halo. Sudah? Masih deredet gitu Mas Tunjung. Atau Nah, tapi kalau Mas Tunjung matikan. bentar ya, saya coba ganti HP dulu ya. Oke. Silakan. Silakan Mas Tunjung. Kita santai aja kok. Ini sampai jam 12 malam nggak apa-apa ya, Mas? Kalau tidak. Ya, coba bentar ya. Saya ganti HP dulu ya. Silakan Mas Tunjung. Silakan. Oh, Mbak Saila ya? Halo Mbak Saila. Ya, ini Mbak Saila juga turut di sini. Bentar ya Mbak Rusi ya. Halo. Aku di balik layar. Gimana? Udah bisa. Ya, silakan. Udah, Silakan, Mas. ini mati. Dari Samsung kan. Ini tante Yani bilang nemenin Mbak Tunjung. Bu Yani. Benar ya, ini masih penanganan. Ya, silakan Mas. Gangguan astral. Ini Mas Juli tadi Mas Tunjung lagi mau ke sana, pasti ada gangguan astral. Aduh. Lalu siapa mereka ya? Gunung Kidul hadir buat belajar ini ilmu Jawa dan fisika kuantum. Kalian kita tunggu ya. Mute dulu Mas dulu. Nggak bisa. Teman-teman yang lain mungkin? Tapi kalau teman-teman yang lain mendengar suara kami lancar ya? Lancar jaya ya? Lancar, jelas sekali, Bro. Coba cek suaranya apa lancar? Nah, lancar Mas Tunjung. Kok mati nih? Sisi kayak gitu. Coba ya, ini sambil yang satu dibenahi dulu. Ini sambil kita lanjut. Ya. Oh, enggak. Oke, lancar ya. Oh, lancar. Rumahnya di pedalaman di lereng gunung. Lancar Mas, lancar. Wah, Mas Tunjung, ini Iya. kayaknya ini Mas Tunjung. Kita perlu doa pembuka dulu dipimpin Mas Tunjung nih, supaya lancar jaya kayaknya Mas Tunjung. Atau mungkin yang mau ikut banyak jadinya nungguin. Kayaknya yang pada mau ikut ngumpul. banyak ini Mas Tunjung. Oh ya. Sambil nungguin ya. Iya. Nanti di Biar akhir ngumpul dulu. acara kita doa bareng deh kalau gitu. Nggih. Oke, sambil dilanjut ya. Monggo, Ya. silakan Mas Tunjung. Tadi sampai kepada tentang taraf berserah ya, karena berserah itu adalah kondisi, berserah itu hasil, berserah itu bukan laku tapi hasil ya. Kalau saya pribadi menyatakan keberserahan itu adalah hasil dari sikap atau laku pasrah, sabar, sadar secara konstan dan konsisten. Kira-kira begitu. Jadi kalau Anda kebetulan tidak bisa melakukan kalau disuruh aku belum bisa berserah, ya memang berserah itu adalah hasil, itu proses daripada ketika Anda sudah mampu bersyukur, melepaskan, dan lain sebagainya secara konstan dan konsisten. Oke, kita ganti kamera bentar. Oke, kita mau ganti kamera lagi nih katanya, biar lebih cerah. Bentar ya Mbak Rusi, nanti username-nya Mas Tunjung. Iya, Mbak Saila. Ini seru ya teman-teman ya. Ini remove spot. Oke. Sambil menanti Mas Tunjung ya, teman-teman ya. Ini kita berserah ini. Berserah flowing. Menanti sambungannya. Ini gimana? Sudah lancar kan? Nah, iya lancar sih. Ya. Lancar, Mas Tunjung.
Oke. Nah, satu dimatikan. Ada feedback ya. Yang satunya belum di. Ya, ini udah. Udah. Oke ya, oke. Aman. Lancar. Mas Dita perlu mic ya? Oh sini ya? Oke. Lanjut lagi. Lanjut, Mas. Lanjut. Mohon maaf ya, ini mungkin karena langsung dikasih lagu berserah, berpasrah. Mungkin kan pertemuan ini masih situasi batinnya kan masih kacau-kacauan ya, belum pernah ketemu. Ada Mbak Rusinya, ada rasa tidak nyaman, deg-degannya, akhirnya ngerespon ke saya, akhirnya ngerespon ke Alam, akhirnya HP-nya ikut ngeblank. Akhirnya sinyalnya ikut terganggu. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke ritme, sudah bisa meruat perasaan dan pikiran, akhirnya nyambung jernih. Oke, berarti langsung saja nanti masuk apa yang diperlukan untuk memahami fenomena menuju sikap berserah itu tadi. Maka kita harus mengenali, taraf pertama harus mengenali perangkat utama di dalam diri kita. Perangkat utama yang harus dikenal di dalam diri kita itu apa sih? Jadi dari peta orang Jawa itu mengenal ada 4 rumusan. Ya, satu disebut manah. Manah itu perangkat namanya pikiran. Kedua ahangkara. Ahangkara itu perasaan atau emosi. Ketiga itu disebut cita. Cita itu ingatan kita atau data memori kita yang merekam tentang karma. Terus yang keempat itu budi. Nah, budi itu rasa atau kesadaran. Nah, untuk menuju sikap berserah, kita harus mampu mengenali tentang 4 perangkat utama yang kita gunakan selama kehidupan ini paling menunjang. Ini secara aspek psikisnya ya, aspek psikologisnya itu 4 ini. Nah, duduknya ada di 3 perangkat fisikal. Nah, 3 perangkat fisikal itu yang wajib kita kenali adalah satu adalah otak, itu dima yang ada di atas atau otak. Kedua adalah jantung, ketiga adalah tulang belakang. Nah, tulang belakang ini menunjang seluruh susunan saraf. Berkaitan dengan kreativitas, berkaitan dengan kecerdasan. Itu sebenarnya ada di susunan saraf tulang belakang. Juga bagi leluhur susunan tulang belakang atau susunan tulang belakang yang ke bawah ini yang menampung berbagai macam kabel-kabel saraf atau ida, pinggala, sumsuna gitu ya, itu kabel-kabel nadi kita di dalam diri kita, itu disebut tabung prana. Nah, tabung prana inilah yang menghantarkan tentang implementasi kecerdasan yang kemudian mengalir ke seluruh tubuh kita. Maka ada di dalam asana yoga itu adalah teknik postur beragam untuk mengolah tentang kelenturan atau kefleksibilan tulang belakang. Nah, ini diikuti dengan otak dan jantung. Nah, jantung ini fungsi yang paling dipentingkan di sini adalah getaran atau rasa. Banyak orang-orang sekarang itu hancur hidupnya, banyak orang-orang sekarang itu menderita, banyak orang-orang sekarang itu tidak seimbang dalam aspek kehidupan, bahkan menimbulkan berbagai macam tindakan-tindakan disharmonis itu karena menyusutnya cakra jantung. Nah, ketika cakra jantung ini menyusut, itu terjadi disebabkan oleh adanya energi cinta yang ditekan. Kalau menurut David Hawkins gitu. Semakin kita itu menekan energi cinta, tidak ada ekspresi kebebasan, semakin kita itu menjadi manusia itu yang selalu mencari pelarian, kecemburuan, terus aspek material, dan diganggu oleh emosi yang dipendarkan oleh otak kita. Nah, otak ini berfungsi ada 3. Satu adalah sadar, 2 adalah analisa, ketiga adalah bawah sadar. Nah, seringkali ketika terjadi energi negatif atau gangguan di dalam diri kita, itu disebabkan oleh kebanyakan fungsi analisa daripada fungsi sadar. Nah, untuk mencapai sifat berserah, itu harus melibatkan kesadaran, mengarahkan pelepasan tentang aspek apa yang pernah direkam oleh panca indera. Apa itu? Karma yang ada di dalam data diri kita. Nah, ini harus diruat, harus dikeluarkan, dilepaskan. Karena itu bercokol di memori alam bawah sadar. Lalu apa sih yang dimaksud letting go? Letting go itu adalah pelepasan. Kita tidak melibatkan emosi yang kontradiktif. Jadi misalnya ketika setiap hari Ki Ageng Suryo Mitaram itu sama Panji Sosokartono itu cuma melakukan kegiatan pasrah sumarah atau letting go itu secara konsisten. Jadi Tang itu setiap bangun tidur pagi
Beliau itu mengamati apapun yang terjadi atau tidak, sesuatu yang terjadi di hadapan kita, entah itu akan terjadi atau tidak, entah sesuatu itu kemudian menjadi milik kita atau tidak, atau membuat kita menjadi A atau B, itu kita terima begitu saja sambil diamati. Orang Jawa menyebutnya adalah kesumelehan. Kesumelehan itu adalah nanting rasa. Setiap hari kita harus melakukan permenungan. Nah, permenungan inilah teknik pelepasan. Kita harus mulai terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jujur terhadap diri kita. Misal, kenapa kamu butuh mobil? Kenapa aku butuh rumah? Kenapa? Terus pertanyakan. Jawabannya, kenapa aku butuh mobil? Karena untuk membantuku bekerja agar lebih mudah, karena tempat tinggalku ada di kota dan jarak tempat kerja dan tempat rumahku itu jauh. Ajukan lagi, apakah benar? Tanya lagi sama tubuh kita. Karena tubuh itu jujur, kemampuan tubuh itu mempersepsi. Ketika nanti ada jawaban berikutnya akan mendalam lagi. Oh, ternyata mobil ini ketika diamati hanya kebutuhan egoistikku gitu. Karena aku butuh ini karena temanku mempunyai ini. Tanya lagi sampai mendalam lagi. Kenapa aku butuh mobil? Sampai nanti Anda mendapati bahwa ternyata aku butuh mobil itu adalah aspek keamanan dan kenyamanan. Aman dari rasa ingin diperhatikan. Akhirnya berarti pride. Ketika Anda tidak memahami, itu adalah kebanggaan. Dan ini ego. Ini sangat mematikan kalau tidak segera diruat. Berarti Anda ini butuh apapun di dalam kehidupan itu karena Anda ingin diri Anda mencapai kebahagiaan, tapi cara yang Anda lakukan itu ternyata tidak kebahagiaan, tapi pelarian. Nah, ini karena adanya energi rasa yang ditekan. Karena terlalu banyak doktrin dari lingkungan yang kita tangkap bahwa hidup kita itu selalu kita identifikasi melalui eksistensi beragama, eksistensi pengakuan masyarakat, eksistensi yang sebenarnya ini diciptakan oleh peradaban dan zaman. Nah, padahal itu adalah permainan emosi dan pikiran kita, permainan ahangkara atau manah kita, yang itulah bukan diri kita, itu hanya bersifat temporari atau sementara. Nah, seringkali kalau kita mengikuti ini, kecamuk dan kontradiktif di dalam diri kita itu akan terjadi yang disebut konflik batin. Konflik batin yang terus berkala itu akan memendarkan energi negatif. Dan energi negatif akan membawa dampak yang negatif terhadap lingkungan kita. Maka itulah yang sebenarnya kenapa kita penting menemukan sifat untuk mencapai sikap berserah atau letting go ini. Dengan pelepasan, kita mengizinkan diri kita yang sejati itu muncul ke permukaan. Karena selama ini kita terintervensi atau terganggu oleh perasaan dan pikiran rendahan. Nah, perasaan dan pikiran rendahan inilah kekacauan batin. Ini bukan diri kita. Ini adalah sesuatu yang membuat kita tersesat dan terpisah. Rasa sakit itu adalah aspek fisikal. Tapi penderitaan itu aspek psikologis. Nah, kita harus bisa memetakan antara yang mana sebenarnya penderitaan, yang mana yang sebenarnya hanya rasa sakit. Nah, akhirnya ini bias. Karena seringkali rasa sakit dikaitkan dengan penderitaan. Akhirnya ketika Anda mau disuntik dokter, itu Anda sudah mewek-mewek sendiri. Padahal kalau Anda amati, jarum suntik yang masuk itu sebenarnya hanya merefleksikan rasa sakit, bukan penderitaan. Tapi karena Anda sudah mengizinkan ketakutan terhadap jarum dan sugesti tentang dokter, bahwa dokter itu akan melakukan tindakan persakitan terhadap Anda, ketakutan Anda inilah yang sebenarnya penderitaan, bukan jarum suntik yang tertusuk kepada kulit-kulit Anda atau daging Anda. Nah, kita harus mulai bisa membedakan ini. Nah, ternyata sumber daripada penderitaan itu bukan aspek di fisik, tapi di psikologis. Akarnya adalah trauma batin. Ini yang membuat diri kita ini berat saat berjalan. Nah, trauma batin itu akan mengekspresi tindakan-tindakan angkara murka. Nah, tindakan angkara murka ini didasari dari 3 pokok yang dipetakan. 1, itu adalah rasa takut atau ketakutan berlebihan. Orang yang terserang rasa takut berlebihan, dia akan jatuh secara mental atau bahkan mengubah mentalnya menjadi mental brutal. Dia akan menganggap dunia itu adalah tempat berbahaya, mencekam, tempat yang tidak layak untuk dijadikan rumah. Maka mereka mengimajinasikan ingin segera pergi dari dunia untuk masuk surga. Jadi dia sudah menciptakan nerakanya sendiri melalui ketakutan berlebihan. Nah, orang yang ketakutan berlebihan ini akan menimbulkan emosi-emosi berikutnya yang membentuk sesuatu yang tidak selaras pada hidupnya. Dalam skala kesadaran itu turun ke bawah, 200 ke bawah. Itu pride, kebanggaan, rasa berbangga diri, amarah, terus
keakuan yang kuat, tidak mau ngalah, kalau maunya menangnya sendiri, itu karena sebenarnya takut tidak diakui atau takut tidak eksis. Jadi kelemahan manusia itu takut dirinya tidak ada. Ketika dia takut tidak ada, makanya banyak sekarang orang itu yang ibaratnya golek rai. Orang golek rai itu sebenarnya orang yang takut tidak diakui. Padahal orang yang ketakutan tidak diakui ini masalah. Dia akan menjadi orang yang narsis dan sombong. Ketika dia mengarah kepada tindakan seperti itu, lingkungan pun tidak nyaman dengan kehadiran orang-orang seperti ini. Itu energi. Dan nanti akan mengembang kepada amarah berlebihan. Amarah berlebihan ini hasil dari pembulian. Jadi dibentak semenjak kecil, diolok-olok, ya mungkin kasus pembulian lah, mungkin direndah-rendahkan dan lain sebagainya. Atau bahkan dijadikan objek belas kasihan. Jadi seringkali kita itu tidak pernah melakukan tindakan sehat terhadap orang-orang di sekeliling kita. Ketika kamu berada di area orang, kamu selalu, kasihan banget ya dia. Padahal kasihan itu energinya sangat rendah. Ketika kamu menjadikan orang-orang itu adalah objek belas kasihan, kamu memberikan energi yang bermental murahan. Akhirnya mendidik orang itu bermental jatuh karena dikasihani. Padahal kasih itu berdiri tegak. Kasih itu sadar dan waras. Tapi kalau kasihan itu seringkali melo dan getir. Nah, energi melo dan getir ini sangat merusak. Sebenarnya sangat merusak mental. Anda melihat orang cacat, ya dalam tanda kutip, Anda membandingkan dengan orang lain bahwa dia orangnya cacat. Padahal dia menjadi cacat itu lebih baik daripada tidak cacat. Tidak ada di dalam hidup ini ukurannya sama, tidak ada. Kita seringkali membanding-bandingkan. Nah, akhirnya kita mengasihani dia. Akhirnya kita memperlakukan mereka itu menjadi manusia yang tidak semestinya. Menjadi manusia yang berada di dalam kungkungan belas kasihan. Akhirnya menjadi ketergantungan dan mentalnya down. Jadi welas asih itu beda dengan kasihan. Kasihan itu boleh, tapi kalau berlebihan menjadi masalah. Karena kita memilih mengirim impuls energi yang tidak sehat terhadap orang-orang yang kita kasihani. Maka orang Jawa itu didiknya itu kadang dididik harus bermental sadar tegas. Tidak ada berlebihan soal rasa belas kasihan. Nah, ini nanti akan mendidik manusia itu menjadi pemarah, akan menjadi pemarah. Nah, rasa pemarah itu akan membuat orang-orang di dunia itu mencari objek untuk pelampiasan, mencari lawan, mencari musuh, menganggap bahwa musuh di luar itu harus diperangi hanya gara-gara dia ingin dikatakan menjadi warga negara yang baik, katanya si David Hawkins. Hanya karena aku ingin menjadi seorang yang dikatakan warga negara yang baik, pecinta nasionalisme, maka aku harus butuh musuh untuk menjadi penegas karakterku. Kira-kira begitu. Itu sangat merusak sekali karena konsep perdamaian atau kelas ASEAN itu menyeluruh, bukan keterpisahan. Terus yang ketiga, ini yang sudah banyak merambat di seluruh masyarakat kita yang sekarang, itu adalah rasa bersalah yang berlebihan. Rasa bersalah berlebihan ini akan menganggap dunia itu tidak layak untuk dijadikan tempat bersyukur. Dia akan menganggap dunia itu adalah tempat goda rencana, kotor, kumuh, tidak layak dinikmati. Dunia itu dianggap sebagai penggoda yang mematikan. Akhirnya mereka berlari kepada mental religiusitas yang sok suci, kemersik, merasa dia adalah layak dunia itu ditinggalkan karena aku harus pergi nanti ke hadirat Tuhan, ke surga yang lebih baik daripada dunia. Itu sebenarnya rasa bersalah berlebihan. Jadi seringkali tingkah laku manusia yang terbentuk dari rasa bersalah berlebihan itu akan membentuk mental paling sok suci, kemersik itu barasnya gitu. Itu akan banyak menuduh penghakiman dan judgement, sing nuduh kafir lah, yang nuduh kamu orang banyak pendosa dan lain sebagainya. Itu sebenarnya karena dia memiliki masalah tentang rasa bersalah berlebihan. Nah, tiga akar ini ternyata harus dilepaskan. Jadi manusia ini sering tidak sadar. Berarti orang-orang yang bertindak dalam tanda kutip disharmoni atau jahat itu sebenarnya ya patut kita beri kasih, karena mereka adalah orang-orang yang tidak sadar, orang-orang yang dikuasai oleh getaran-getaran energi yang merusak. Kira-kira begitu. Maka di sini letting go itu adalah teknik sadar, teknik melibatkan sadar untuk melepaskan seluruh macam mental-mental rendahan yang ada di dalam diri kita. Dimulai dari setiap hari, sebelum tidur atau bangun tidur. Nah, itu kalau dalam tradisi Jawa itu eling sadurunge sirep, terus eling sakwise sirep. Jadi kalau sebelum tidur kita juga harus berlatih sadar, eling.
Kenapa kita seperti ini? Kenapa kasus kita seperti ini? Kenapa kita dihadapkan dengan peristiwa seperti ini dan lain sebagainya? Dan lalu apa yang aku butuhkan sebenarnya dalam hidup? Itu terus diajukan pertanyaan yang benar-benar jujur dan spontan. Karena ketika pertanyaan itu dilakukan secara konsisten dan jujur, tubuh itu tidak pernah menipu. Tubuh itu tidak pernah menipu. Karena tubuh itu kemampuannya hanya meresepsi atau merespon. Bahkan ketika Anda berbohong saja, tubuh itu memunculkan berbagai macam tanda-tanda, seperti tekanan jantung itu menjadi naik, tekanan darah naik, dan getar, kita mendredeg, otot melemah. Itu karakter kita itu menipu. Nah, sesuatu yang palsu bagi tubuh itu akan mengarah kepada medan energi lemah. Sebenarnya orang-orang yang dikuasai oleh energi negatif, mereka itu lemah. Karena makanya terbukti mereka itu ketika dilihat energinya sangat rusak dan butuh tempat sandaran. Karena seringkali mereka ketemu dengan orang-orang itu hanya untuk menghisap energi atau butuh disirami energi. Sebenarnya begitu. Nah, dengan adanya laku sikap pasrah, kita ini sedang bareng-bareng melepaskan sesuatu yang menjadi pengganggu atau penghambat tentang evolusi yang ada di tatanan alam kita. Kita ini dengan berlaku menuju sifat berserah tadi, dengan letting go tadi, kita benar-benar letting go itu adalah salah satu aspek ruwatan. Ya, kita meruat itu berarti melepaskan terus menyelaraskan, mengembalikan sesuatu yang sudah terlanjur kotor agar kembali kepada asal muasal. Itu namanya ruat. Ruat itu berarti pelepasan. Kira-kira begitu. Dengan diruat atau dilepaskan, ya kita akan ketemu dengan pribadi kita yang sejati. Di dalam pribadi yang sejati, kita sudah tidak mengalami kontradiksi. Karena kita selalu berada di dalam energi yang penuh semangat, kreativitas, dan spontanitas. Atau dununge rasa. Kalau kita sering hidup karena tuntunan rasa, itu dalam arti Anda sudah benar-benar mampu melakukan kegiatan pelepasan secara konsisten dan konstan. Akhirnya mengikuti getaran rasa itu akan memicu kita berada di dalam medan berserah. Kira-kira begitu. Mbak Rusi, aku tolong dibantu tentang bagaimana sebenarnya gambarannya, kenapa sih Hawking memetakan adanya skala kesadaran itu, yang power dan sama yang force. Coba tolong dibacakan. Oke, sebentar Mas sebentar. Tunjung. Saya sharekan ya. Ya. Kita share screen ya. Dibacakan pelan-pelan ya, saya akan ulas satu-satu. Ya. Bentar, Mas. Kita share. Nah, terlihat di layar Mas Tunjung? Terlihat. Ya? Oke, dibacakan ya, biar kedengaran semuanya. Ini kecil banget soalnya. Teman-teman, apakah terlihat tabel power versus force ini di layarnya? Terlihat. Terlihat ya. Oke, kita bacakan dari bawah ya Mas Tunjung ya. Siap. Oke, bacakan ya. Satu. Tuh, bacakan. Ya. Yang paling bawah itu level energinya 20, itu level rasa malu. Oke. Pandangan hidupnya menyedihkan. Ya. Langsung levelnya aja ya Mas Tunjung ya. Levelnya saja. Levelnya saja ya. Oke. Yang paling bawah itu level energinya 20, itu malu. Lalu atasnya malu adalah ya, rasa bersalah, itu level energinya 30. Betul. Atasnya rasa bersalah adalah apati, level energinya 50. Lalu atasnya apati adalah duka cita, itu 75. Lalu atasnya duka cita adalah ketakutan, itu 100. Lalu atasnya ketakutan adalah hasrat, itu 125. Atasnya hasrat adalah kemarahan, 150. Lalu atasnya kemarahan ada kebanggaan, itu 175. Yang barusan saya bacakan itu di tabel Hawkins ada dikategorikan sebagai force. Lalu, lanjut Mas Tunjung. 200 ke bawah itu force, ya. 200 ke bawah itu force. Force itu berarti energi yang sangat kacau dan bersifat destruktif. Itu bisa dilihat dari karakter orang-orang. Nah, Mbah Hawking atau David Hawking itu memetakan dua sosok. Ya, kalau force itu adalah Hitler, kalau power contohnya adalah Bunda Teresa. Kira-kira begitu. Itu force. Dilanjut saja Mas, 200 ke atas dulu. Saya akan ulas semuanya nanti. Kita masuk ke level energi yang power.
200. 200 dimulai dari keberanian, lalu atasnya keberanian 250 yaitu kenetralan, atasnya kenetralan itu kerelaan itu 310, lalu atasnya kerelaan ada penerimaan itu 350, lalu atasnya penerimaan ada akal budi itu 400, lalu atasnya akal budi ada cinta itu 500, atasnya cinta ada suka. 500. Bagaimana? Cinta 500 ya? Oke. Cinta Ya. 500, betul. Oke. Lalu atasnya cinta ada sukacita, itu 540. Lalu atasnya sukacita ada damai, 600. Lalu di tabel Hawkins yang paling tinggi, di paling atas adalah pencerahan, itu 700 sampai 1000. Enlightenment ya. Oke. Ya, itu kita pakai rumusan dari Mbah David Hawkins ya tentang skala peta kesadaran yang mengekspresikan tentang emosi. Ternyata emosi itu juga mengikuti dari frekuensi energi. Kalau ke bawah itu disebut force, itu dalam bahasa Islam adalah yang batil. Kalau ke atas 200 ke atas itu power, itu disebut hak. Nah, ketika ditanyakan bagaimana kita itu berikrar bahwa kita itu mengenal Tuhan, ya getaran. Yang kita kenali adalah getaran. Semakin terakumulasi energi power itu ke atas, itu berarti Anda semakin bisa mengimplementasikan atau mengakumulasi energi ketuhanan atau keselarasan di dalam diri kita. Maka ciri-ciri orang bertuhan itu apa? Getarannya adalah welas asih. Jadi banyak orang-orang yang berkumpul kepada mereka karena energi mereka sangat konstruktif, ketulusan, perhatian. Jadi orang-orang berada di areanya saja sudah seperti diterapi, gitu ya. Orang-orang butuh orang-orang seperti ini. Maka ketika orang atau makhluk saja butuh seperti ini, alam pun akan selaras. Ketika diisi, bagaimana sepertiga bumi kita ini, bahkan seluruh dunia itu diisi setengahnya adalah orang-orang yang berpasrah. Nah, ketika orang-orang berpasrah ini, mereka akan berjalan menuju evolusi power ke atas, naik 200 ke atas. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau melepaskan, bagi orang-orang yang terjebak, tidak berada di dalam medan keberserahan, mereka akan force ke bawah. Itu orang-orang yang bersifat destruktif. Maka orang-orang yang bersifat destruktif ini selalu menghisap energi kita. Kita berada di areanya saja sangat tidak nyaman. Karena mereka mengekspresikan atau merepresentasikan energi kebencian, energi pengekangan, kelician, penipuan, dan selalu tricky, ada maunya, ada pamrihnya. Ini sangat merusak. Tubuh kita pun tidak mau merespon orang-orang seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Alam pun menjadi goncang. Akhirnya lahirlah prahara di masyarakat kita yang sekarang. Itu yang terjadi. Berarti masyarakat yang terjadi sekarang itu bukti bahwa energi masih berada di akumulasi force ke bawah. Maka gerakan kita harus mengarah kepada power, tindakan keberserahan untuk merestorasi keadaan bumi beserta kekolektifan masyarakat kita yang sekarang ini sedang berada di dalam kekacauan yang hampir masif. Tapi disinilah trigger kebangkitan. Kalau ngomong kebangkitan Nusantara gitu ya mungkin ini. Tapi ini kebangkitan secara manusia. Karena untuk melanjutkan proses evolusi lagi ke atas. Nah, apa sih pentingnya untuk sikap berserah? Kita meruat. Dengan kita memasrahkan setiap aspek yang bersifat negatif tadi, ternyata kita sudah menyumbangkan satu oksigen yang dibutuhkan untuk kelestarian alam kita. Nah, dengan seperti itu, disinilah misi memayu hayuning bawana itu mulai kita kerjakan, kita rajut, kita cicil sedikit-sedikit. Dan ini sudah pernah dilakukan oleh Panji Sosrokartono dan Ki Ageng Suryo Mataram. Nah, bagi orang Jawa, laku seperti ini dinyatakan sebagai laku prayoga sandi. Bagaimana kita benar-benar bisa melakukan tindakan yang mudah dengan mengamati, mengarahkan titik sadar agar melepaskan setiap emosi atau perasaan yang masih bersifat menekan kita atau menguasai kita. Di dalam aspek yang lain, keberserahan ini juga bisa dilakukan dengan teknik namanya hastobroto. Itu agak lebih berat karena ini melakukan tindakan ekstrim untuk pendidikan sebagaimana dalam bentuk laku asketik. Ya, ada macam-macam ya, ada puasa atau apa itu sisi juga tujuannya untuk kepada sikap berserah. Tapi kita bisa melakukan itu secara mudah sebenarnya. Saat kita melakukannya dengan sadar. Sadar itu berarti sekarang yang dikembangkan menjadi mindfulness. Jadi mengamati setiap apapun saja
yang berada di area kita. Kita dalam kondisi gerak lahiriah pun kita juga bisa melakukan meditasi nyatanya dengan mindfulness. Dan ini mungkin adalah sikap kepasrahan atau eling. Ketika kamu mau berjalan, mau apa, kita diajarkan untuk berdoa, kita mau masuk toilet untuk berdoa, atau kita ke tempat-tempat angker, itu kita angker ya, atau dianggap tempat angker atau asing, itu leluhur Nusantara, leluhur Jawa, itu mesti ada uluk salam atau izin terhadap danyang-danyang setempat. Nah itu juga termasuk sifat kelepasan, sebenarnya, pelepasan, izin pemasrahan sebenarnya. Karena kita berikrar pasrah, berarti kita sedang berada di area itu. Kita menyatu dengan apa yang ada di situ. Karena sejatinya kita tidak pernah terpisah dengan apapun saja yang ada di dunia atau jagat raya ini. Itu juga bagian dari salah satu sikap pelepasan untuk keberserahan. Berserah, jadi kita seserahan. Kalau leluhur Jawa itu seserahan atau sedekah bumi itu artinya seserahan. Itu representasi tentang sikap kepasrahan sebenarnya untuk mencapai sifat pelepasan dan pelepasan secara total. Dan ini adalah salah satu hukum energi, atau tools penyelarasan energi yang paling konkret. Dan kebetulan digali ulang, dipetakan oleh Mbah David Okin ini sangat luar biasa menurut saya. Ibarat itu kunyit atau jamu itu sudah diekstrakkan menjadi lebih mudah agar kita bisa praktekkan secara praktis dan konsumtif gitu. Itu kira-kiranya apa yang kita dapat dari sikap berserah, tujuan dari berserah ini. Mungkin ada pertanyaan, langsung kita ke arah diskusi saja. Nanti kalau saya ngomong terus ngantuk bareng-bareng nanti. Baik, Mas Tunjung. Wah, terima kasih. Ini sudah, kita langsung ke pertanyaan ya, Mas Tunjung ya. Oke. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Mas Tunjung. Pertanyaan pertama dari Ibu Wati ya tadi. Ibu Wati ya, gitu ya. Tanya Mas Tunjung, gimana caranya menghilangkan rasa bersalah? Padahal kalau dicerna secara logika, kita sudah melakukan yang benar. Oke, ada lagi? Langsung ditampung aja. Minimal 3 lah. Oke, langsung pertanyaan lagi ya. Dari Bapak atau Ibu KH, Mas, piye carane kita tahu level energi kita di mana? Kok rasanya kalau hanya berdasarkan golongan dasar, rasanya berubah-berubah dan merasa nggak layak untuk menempatkan diri di pangkat bahkan lebih dari 100. Ya, oke. Terus? Satu lagi ya, Mas Tunjung ya. Oke. Satu lagi ini. Kalau berserah terus, kapan kita usahanya? Berserah terus jatuh pada putus asa. Ini. Monggo. 3 itu dulu ya, Mas Tunjung ya. Oke, siap. Jadi yang satu tadi, bagaimana caranya untuk melepas rasa bersalah gitu ya? Betul, betul. Padahal kalau dicerna secara logika, kita sudah melakukan yang benar. Ya. Oke. Jadi kita harus ketahui bahwa ternyata ekspresi emosi rasa bersalah itu juga mengandung namanya energi atau sebuah representasi dari energi. Nah, ketika kita mulai mengamati aspek yang dilakukan dalam sikap berpasrah itu mulai bertanya dengan jujur terhadap diri kita, dan itu dilakukan secara berkala dan konsisten. Itu bisa Anda lakukan dengan kontemplasi sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Anda punya masalah dan rasa bersalah dengan apapun saja, tanyakan secara jujur, secara konsisten. Itu satu caranya. Kalau yang kedua, bikin catatan. Dan orang-orang di sekeliling Anda disuruh membuat atau benar-benar merasakan dampak apa yang dari Anda lakukan. Anak, istri, atau orang-orang di kantor. Minimal 1 minggu atau 2 minggu. Apakah terjadi perubahan terhadap getaran? Bagaimana kondisi aura itu bisa dirasakan banget. Kira-kira begitu. Terus, memang kalau tidak bisa, itu memang target utamanya adalah menaikkan level energi. Maka kalau tidak bisa dilakukan dengan teknik mempertanyakan atau kontemplasi, Anda juga bisa melakukan teknik samadhi atau pernapasan untuk meningkatkan taraf energi. Nah, taraf energi yang sudah naik itu akan menghapus seluruh jejak energi negatif yang memproyeksikan rasa bersalah salah satunya, dan rasa-rasa yang lain yang masih bersifat
rendah, kira-kira begitu. Kita seperti menyirami air terhadap residu-residu yang ada di dalam diri kita. Tapi seringkali orang itu tidak mau konsisten. Maka kan tadi, bagaimana laku menuju sikap berserah atau pasrah melibatkan kemampuan sadar. Jadi melibatkan kemampuan sadar. Berarti setiap hari itu Anda harus mampu melibatkan kesadaran Anda untuk terus mempertanyakan apa yang terjadi di dalam diri Anda. Karena ketika dilihat, terdeteksi dari satu getaran. Kalau getaran tidak bisa Anda rasakan, tubuh saja tidak mau menerima atau menyimpan energi ketidakjujuran tadi. Maka seringkali akan menimbulkan rasa sakit, terjadi tekanan darah, reaksi kimia darah, terjadi dekompresi, terjadi goncangan-goncangan tubuh, saraf-saraf semakin kaku, terjadi spasme terhadap otot pun melemah. Itu juga ekspresi bahwa kita sendiri itu sedang berada di dalam tataran kejatuhan atau energi rendahan, atau tercekrama oleh energi rendahan. Jadi kalau Anda bisa melakukan itu secara konsisten, 1 minggu mempertanyakan tentang apapun saja dengan diri Anda, misalkan dimulai dari aku butuhnya apa, hidup ini sebenarnya aku ini maunya apa, misal dimulai dari situ, dan itu ditanyakan secara konsisten, nanti secara spontan akan terjadi intuisi jawaban dan perubahan tekanan-tekanan terhadap otot Anda. Otot itu akan melepaskan pelan-pelan ketika Anda sudah mau mempertanyakan sesuatu terhadap diri Anda, dan itu memang berproses. Maka kepasrahan, pelepasan itu adalah kemauan dan kemampuan. Jadi mau dulu agar menjadi mampu. Kalau sudah tidak mau, maunya akhirnya asal-asalan, akhirnya banyak terjerat lagi oleh doktrin-doktrin lingkungan, terbawa lagi arus, ya sudah angin-anginan namanya, kira-kira begitu. Terus selanjutnya apa tadi? Pertanyaan berikutnya, Mas. Oke, sebentar. Nah, sebentar. Ini banyak pertanyaannya ternyata ya. Yang kedua tadi merasa bersalah. Oke, sudah. ini level energi. Nah, bagaimana kita bisa tahu level energi kita ada di mana? Kok rasanya kalau hanya berdasar golongan dasar, rasanya berubah-berubah dan rasanya nggak layak untuk menempatkan diri di pangkat yang bahkan lebih dari 100. Bagaimana caranya tahu level energi kita? Kalau kita sendiri yang mempertanyakan, kita harus berani jujur, yaitu getaran. Kalau selama ini hidup kita itu masih banyak tentang aspek negatif, itu ditandai dengan perasaan yang fluktuatif, kontradiktif, destruktif, tidak karu-karuan, ruwet polai dewi gitu, ruwet sendirinya. Itu berarti energi masih berada di bawah. Itu kira-kira begitu. Nah, itu yang disebut akhirnya menjadi penderitaan. Nah, kependeritaan itu adalah kebingungan sebenarnya. Bukan rasa sakit di fisik, tapi kebingungan yang ada di aspek psikologis kita. Kebingungan yang sangat menguat itu akan menimbulkan rasa-rasa yang tidak nyaman, rasa-rasa yang tidak bergairah untuk menjalani hidup. Jadi hidup itu sangat tidak energetik, kira-kira begitu. Oke, baik. Mbak, mau kasih masukan. Biasanya mau ngecek ROC getaran vibrasinya di mana, kan bisa juga dengan muscle test yang kinesiologi itu loh. Betul. Yes. Betul. Nah, betul. Ya, Cik Yani, wah masuk ini Mbok Yani, Mbokku ini. Aku kalau ada Mbok Yani ini langsung harus tak jawab, berbahaya kalau tidak. Jadi gini ya, betul. Jadi memang kita juga bisa mempergunakan kemampuan otot kita. Tapi pastikan memang orang-orang yang dipastikan mengukur itu harus di dalam emosi yang sudah benar-benar di atas kestabilan ya. Jadi otot-otot itu benar-benar sudah menguat. Otot menguat itu bukti dari emosi kita sudah energetik. Energi kita sudah mulai membaik. Itu diiringi dengan otot yang menguat. Fungsi otot itu menguat. Tapi kalau energi kita negatif, fungsi otot itu melemah. Kira-kira begitu. Kenapa otot-otot ini menguat? Karena ada jejaring otot sutra. Misal kalau di desa, itu saya lihat kebanyakan orang itu beremosi tinggi. Karena orang-orang di desa itu tidak banyak data pikiran. Ngerti ini kan cuma mencangkul, berternak atau apa. Jadi otot mereka menguat. Dan energi mereka menjadi lebih positif. Kira-kira begitu. Energi mereka menjadi lebih positif. Karena si otot-ototnya menguat. Kira-kira begitu.
Nah, karena data pikiran mereka tidak banyak diisi tentang macam-macam, tentang data-data macam-macam. Pikirannya itu pikiran yang lebih ringan dan sumeleh, kira-kira begitu. Itu bedanya. Tapi nyatanya karena memang kita hidup di ranah kota yang lebih ramai dan lain sebagainya, ya sudah, kemampuannya dibalikan kepada diri kita. Tingkatkan saja niat, tekadnya, kemauan untuk merubah diri kita atau meruat diri kita untuk menuju sesuatu yang lebih kuat dan baik, itu tadi. Kira-kira begitu. Terus yang terakhir, Bang? Ini, kalau berserah terus, kapan kita usahanya, Mas? Berserah terus jatuh pada putus asa. Bablas. Nah, Ya. berarti itu bukan berserah, itu ekspektasi. Itu ekspektasi. Padahal yang dimaksud berserah itu selalu melibatkan kehidupan sadar. Bukan apati ya. Kalau apati itu berarti sebenarnya orang yang sudah jengkel, sudah muak dengan kehidupan, itu orang apati. Nah, orang seringkali menganggap pasrah itu adalah pasif. Maka kita pakai kata berserah. Karena berserah itu melepaskan emosi yang mengganggu kesadaran kita sebenarnya. Berarti kan itu sebenarnya gerak, mengarahkan gerak dari energi bawah menuju energi atas. Itu disebut keberserahan. Tapi kalau kita wes pasrah ya lah, gitu kan. Itu sebenarnya orang yang sebenarnya sudah muak, orang yang sudah mentok. Orang yang sudah direnggut oleh ketersesatan emosi dan pikirannya sendiri. Karena sudah terpenuhi memori di dalam pikirannya itu. Akhirnya dalam kapasitas tertentu bisa bunuh diri. Padahal pelepasan itu sangat mudah. Sebagaimana Anda mengizinkan sirkulasi napas Anda itu berjalan keluar dan masuk. Maka seringkali berlatih berserah itu dikaitkan dengan pelatihan meditasi. Merasakan napas agar tidak tertahan. Seringan-ringannya. Karena yang membuat kita terbebani itu adalah sabotase, data pikiran, dan pergumulan perasaan. Maka ini harus dilepaskan. Kalau ini diamati, sebenarnya pikiran ini sama perasaan ini bersifat angin-anginan. Nah, seringkali kita itu selalu cepat bereaksi. Padahal untuk mencapai sifat berserah, kita harus ada namanya sabar, sadar, jembar. Sabar itu berarti memberi jeda dan jarak. Tenangkan dulu secara fisik. Kita tahu secara rasional bahwa saat kondisi marah kita perlu duduk dulu, perlu menjauh dulu dari rutinitas, perlu berada di tempat yang memang kondusif dulu. Berarti kan sabar. Setelah sabar, emosi menurun, baru disadari. Emosi yang menurun bersembunyi di balik alam bawah sadar, kita mulai sadari. Maka dengan ajukan pertanyaan-pertanyaan dan beberapa teknik-teknik tertentu sebagaimana teknik asketik ya, bisa puasa dan lain sebagainya. Tapi ini yang paling ekstraknya adalah mengajukan pertanyaan atau kontemplasi. Baru nanti jembar. Jembar itu berarti Anda mampu bisa melihat diri Anda atau aspek di dalam diri Anda itu lebih luas. Cakrawalanya berubah. Seiring spontanitas dan kreativitas itu bangkit. Karena si emosi dan pikiran tadi sudah mereda. Gitu. Jadi untuk menuju sifat berserah, Anda harus melakukan gerakan sabar, sadar, jembar. Jembar itu legowo. Jadi sabar itu ketenangan, setelah tenang kita mengarahkan kesadaran, setelah sadar kita akan melihat ruang kejembaran atau keluasan. Di dalam keluasan inilah spontanitas keberserahan atau energi kebersyukuran yang energetis itu tadi, yang penuh kesukacitaan tadi, kesadaran yang muncul atau intuisi rasa tadi, muncul dari kelegowan itu tadi, itu namanya berserah. Dan ketika Anda bisa melakukan itu, ya pekerjaan Anda itu menjadi lebih bisa terpegang, karena di dalam keberserahan itu orang itu tidak terganggu pikiran dan perasaan. Akhirnya apa? Pikiran pun menjadi jernih, karena perasaan tidak mengganggu, karena data-data yang tidak diperlukan dilepaskan, kan gitu. Ketika pikiran jernih, maka target dan tujuan itu akan memungkinkan tercapai, karena Anda berada di dalam rasa titis, berarti sangat tepat sasaran. Tatas berarti mental itu tidak goncang. Tatas itu berarti madep-mantep, tidak ragu-ragu. Baru yang terakhir tuntas, selesai. Laku yang harus Anda lakukan apa itu sudah terangkai dengan begitu selaras dan harmonis. Gitu. Maka kan aspek berserah ini mencoba untuk memantapkan tekad dan menjernihkan pikiran sebenarnya. Maka bagi saya pribadi, penderitaan atau dosa itu hanya 3. Ketika Anda melakukan sesuatu secara ragu-ragu, ketika Anda melakukan sesuatu secara tidak sadar, dan ketika Anda melakukan sesuatu secara memaksa berlebihan dan terpaksa. Akhirnya banyak ngeluhnya. Nah, ketika banyak ngeluh itu malah terjadi tadi. Ya kapan usahanya itu kan ngeluh sebenarnya. Akhirnya Anda berada di dalam mental keterjebaan, maju mundur.
terus akhirnya tidak jelas karena nggak ada kemadepan untuk menghadapi sesuatu di dalam kehidupan. Kira-kira gitu Mas ya. Mas Tunjung ya. Ini memang banyak orang mengalir dan hanyut itu persepsinya jadi kebalik-balik ya. Kecampur-campur ya. Ya, jadi bedakan antara mempersepsi dan memprasangka. Ya. Kalau mempersepsi itu hanya jujur terhadap tubuh. Tubuh Anda itu bisa merasakan sensasi dingin, panas, sedih, itu karena dipengaruhi oleh prasangka. Maka tekniknya adalah mulai meningkatkan persepsi daripada prasangka. Manusia sekarang itu kehilangan kepekaan terhadap alam. Tidak bisa merasakan getaran-getaran yang ada di alam karena kemampuan mempersepsinya sudah hilang. Kebanyakan mikir, Mas. Kebanyakan dididik oleh dunia yang begitu cepat, yang sangat lajunya cepat, administratif dan robot. Akhirnya kemampuan supernatural itu hilang. Karena kemampuan untuk mempersepsi ini bias. Nah, kalau zaman dulu kecerdasan itu dimulai dengan mempersepsi, latihan mempersepsi. Dalam teknik-teknik semedi, meditasi, berpuasa itu sebenarnya meningkatkan persepsi, bukan prasangka. Karena persepsi itu bahasa kejujuran tubuh. Kalau prasangka itu bahasa sabotase pikiran. Kira-kira begitu. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya ya, Mas Tunjung ya. Oke. Ini sebenarnya udah sempat dibahas sedikit tadi ya. Izin Mas Tunjung, bagaimana cara menaikkan energi atau vibrasi kita? Ya tadi udah Pak ajar tadi ya. Ya jadi teknik yang saya sebut melibatkan kesadaran itu kan banyak banget. Anda bisa melakukan itu di dalam waktu senjang Anda. Maka sebelum tidur dan setelah bangun pagi. Kenapa sebelum tidur malam? Ya sudah, karena ketika malam itu titik kesadaran jaga kita itu lebih bagus. Kesadaran jaga kita itu lebih bagus karena dipengaruhi oleh beberapa hormon-hormon yang mulai aktif ya. Antaranya melatonin kan gitu. Itu sangat aktif. Nah, ketika kita beriring itu sebelum tidur kita melakukan kontemplasi, kemampuan kepekaan kita itu lebih naik, lebih cepat untuk melepaskan sebenarnya. Karena pikiran tidak banyak mengganggu kita. Makanya kalau malam itu melatonin itu membuat kita menjadi lebih persepsi. Jadi saat kita malam itu kan kebanyakan kita mesti ngantuk, kekuatan gelombang pikiran itu semakin menurun. Itu karena diiringi oleh ritme alamis atau natural. Nah, saat-saat itulah Anda harus mulai melakukan pengamatan, kesadaran, itu tadi. Sampai nanti bangun pagi itu mulai aktivasi melatonin menuju ke serotonin. Hormon-hormon tentang kesemangatan, tentang energetis, tentang gerak. Maka di saat pagi hari itu, bagusnya Anda juga harus melakukan sesuatu yang konstruktif terhadap tubuh Anda. Kira-kira lakukan 2 waktu itu saja. Nah, kalau sudah matahari terbit, jangan melakukan kesadaran full atau jangan melakukan semedi, karena pada saat Anda sudah bersentuhan dengan matahari, itu Anda disuruh untuk bekerja, karena hormon serotonin itu hormon untuk gerak berpikir. Jadi kalau Anda melakukan latihan mempersepsi atau persepsif ketika matahari sudah terbit, itu sangat sulit. Maka kalau di siang hari, dari pokoknya matahari terbit sampai nanti sore hari, itu kan Anda hanya disuruh untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas berpikir, gitu, aktivitas pekerjaan kan. Gitu. Kalau malam sampai pagi itu kontemplasi, kira-kira gitu. Kira-kira itu aja Mas tekniknya. Mau melakukan beberapa tools ya monggo lah. Kalau di dalam teknik sekarang saja sudah banyak ya, ada asana yoga, ada meditasi, ada macam-macam lah. Kalau zaman kuno kan ada yang bertapa di pinggir hutan dan sebagainya, itu sebenarnya juga tools. Nah sekarang cuma saya ekstrakkan yang paling gampang, kita pakai caranya Mbah Hawkin ini. Hanya berlatih untuk pengamatan di dalam setiap kondisi kita. Mindfulness ya, di dalam setiap gerak kita. Tapi kalau memang itu tidak bisa, lakukan 2 waktu sebelum tidur dan setelah bangun tidur pagi. Kita kira begitu Mas. Dan memang harus konsisten dan konstan ya, mau dan mampu ya. Yes. Nanti akhirnya jadinya sehat dan sempat gitu ya. Dua-dua ini harus dipakai, mau dan mampu, sehat dan sempat. Sehat tapi tidak sempat, mesti nggak iso. Kata-katanya menarik ya. Oke, Mas Tunjung, pertanyaan lagi nih dari Mbak Damayanti mengenai karma, bahwa manusia bertanggung jawab utuh
Namun bagaimana menghadapi hal yang tak terelakkan di sekitar kita terkait dengan takdir dan sebagainya? Matur nuwun, Mas Kunjung. Wah, ini mengembang ke arah karma ini. Oke. Saya jawab yang ini ya. Jadi yang lain tidak boleh mengembang. Ya memang karma itu bukan dilawan, karma itu bukan dihindari, tapi karma itu diterima lalu ditransendensikan. Ditransendensikan itu berarti ketika Anda bisa menerima, Anda akhirnya bisa menyelaraskan si karma itu tadi. Ketika Anda berkata ada karma buruk dan karma baik, itu cuma tipuan pikiran Anda sebenarnya. Makanya kalau saya melatih orang-orang itu menjadi lebih mantep, ketika dia menghadapi karma, dia lebih sadar bahwa setiap apapun yang terjadi itu pasti ada konsekuensi. Lah yang menjadi karma itu seakan-akan bernilai buruk atau menjadi penderitaan untuk kita, karena Anda tuh ketika melakukannya tidak sadar. Orang dalam ketidaksadaran itu di dalam kebingungan. Orang di dalam kebingungan akan meresapi penderitaan. Itu tidak perlu menunggu karma buruk, setiap hari sudah menderita. Ketika karma buruk datang, dia dalam kondisi tidak siap, tambah menderita lagi. Maka pentingnya belajar kesadaran itu adalah melampaui aspek baik dan buruk. Berarti kalau saya bilang, kalau orang-orang sudah bisa menghadapi karma baik dan buruk, karma baik menjadi berkat yang bisa kita nikmati, karma buruk hanya menjadi nilai pembelajaran untuk kita bertumbuh, berevolusi di dalam kebijaksanaan atau kedewasaan kita sebagai jiwa yang duduk di dalam rogo atau tubuh jasad ini. Gitu. Jadi si takdir ini tadi tergantung Anda yang mencipta dan mengendalikan sebenarnya. Tapi memang Anda hidup itu di dalam koridor konsekuensi dari kehidupan Anda sebelumnya yang disebut karma itu tadi. Memang Anda tidak bisa terbebas dari koridor memori itu. Memori itu akan terus keluar melalui perasaan dan pikiran kita. Atau sancita tadi loh, cita itu akan terus muncul di dalam tingkatan dharma kita. Dharma itu laku. Ketika Anda bergerak melalui aspek pikiran, aspek perasaan, dan aspek fisik, karma itu selalu mengalir untuk muncul di sana. Nah, makanya kita disuruh untuk eling lan waspada itu mengawasi atau berserah tadi. Dengan kita selalu mengawasi dan berserah atau eling, ketika karma itu muncul dari sisi yang baik atau yang buruk, keduanya sebenarnya berlaku sama. Ya, seringkali kita menolak karma buruk itu karena ketakutan kita. Bukan karena karmanya, ketakutan kita. Ketakutan kita yang berlebihan ini adalah penderitaan. Tapi kalau kita bisa menghadapi dengan legowo dan tatak, ya sebenarnya karma buruk itu tidak masalah. Itu sah-sah saja. Karena itu juga hasil konsekuensi dari diri kita kok. Yang membuat Anda menderita itu ketakutan berlebihannya itu. Kira-kira gitu, Mas. Ya, yes. Makin menarik ya. Oke, makasih Mas Kunjung. Nah, ini pertanyaan lagi dari Mbak Titin ya. Orang yang masih memiliki sifat hewani yang melekat untuk membersihkan atau menyempurnakan dengan meditasi, membersihkan cakra bawah, ataukah dengan menempa diri dalam berperilaku? Saya menempa diri dalam berperilaku, berarti posisi perilakunya yang mana? Laku apa dulu? Laku untuk dirinya sendiri atau berlatih laku untuk dharma kepada orang lain? Atau melibatkan diri terhadap laku-laku yang dibutuhkan oleh orang lain di masyarakat. Berarti kalau perilaku itu berarti kan aspeknya kalau tidak salah Anda itu tertuntut untuk mengikuti ritme masyarakat kan, yang harus dituntut untuk melakukan tindakan baik dan buruk. Gitu kan maksudnya. Kalau Anda ngomong soal perilaku ini. Nah, kalau Anda masih terlibat di dalam perilaku baik dan buruk, Anda tidak selesai. Karena perilaku yang diidealitaskan itu sebenarnya hanyalah doktrin secara kolektif. Dan itu diyakini secara kolektif oleh masyarakat kita, bahwa yang baik itu seperti ini, yang buruk seperti ini. Dan itu pun juga persetujuan. Baik buruk itu persetujuan. Maka kalau orang Jawa itu melakukan tindakan itu dengan sadar, ngempan papan, tanggap dengan segala situasi dan kondisi. Dengan berlatih seperti itu, Anda mampu melepaskan karma satu persatu, karena Anda sudah tidak terikat oleh nilai baik dan buruk. Kira-kira begitu. Nah, teknik ketika Anda mendidik, maksudnya mendidik berperilaku ini kan masih disinyalir kepada perilaku yang baik. Nah, berarti kalau perilaku yang baik, berarti Anda masih melekat kepada idealitas yang disetujui, bisa jadi, tentang penilaian baik dan buruk itu tadi. Tapi kalau Anda lebih kepada laku sadar saat berlaku, tanggap terhadap segala situasi saat Anda berlaku, itu mungkin lebih oke, karena Anda bisa menghapus tentang
rasa-rasa atau residu-residu yang membuat Anda sendiri itu tidak selaras dalam kehidupan. Jadi kesadaran itu adalah kecerdasan untuk mampu menempatkan diri di setiap aspek dan momentum. Kira-kira begitu. Ya mungkin ada didikan-didikan tertentu dalam laku-laku itu kan mungkin juga mengarah ke sana secara tindakan fisik dan psikisnya. Secara tindakan batinnya tetap laku itu mengajarkan kita kembali untuk mengenal sesuatu yang sadar di dalam diri kita. Kita hanya terikat dengan sesuatu yang sadar dengan diri kita itu tadi. Maka kita akan bisa menghapus segala macam drama yang ada di kehidupan ini yang bersifat pelik. Kira-kira begitu. Kita ini kan hidup bareng-bareng di sini sedang tersesat. Tersesat di alam apa? Tersesat di alam mental, alam perasaan, alam angen-angen dewi. Jadi kita itu setiap hari tersesat di dalam angan-angan kita sendiri. Maka kita dilatih untuk sadar. Karena yang menyiksa dan menghukum Anda itu angen-angennya sampai dewi. Perasaan dan pikiran Anda itu angan-angan. Itu yang menyiksa Anda setiap hari. Maka itu diamati. Dilebur ke dalam. Karena penderitaan itu hasil dari angen-angen yang berlebihan, angen-angen yang tidak terkendalikan. Kira-kira gitu. Oke. Terima kasih Mas Tunjung. Nah, lanjut lagi ya Mas Tunjung ya. Oke. Izin tanya Gus Tunjung dari Eko Gunung Kidul. Loh, mana pertanyaannya? Pertanyaannya malah nggak ada, baru cuman itu. Nah, dari Mbak Dini, Mas Tunjung, gimana caranya menghindari vibrasi negatif dari seseorang? Menghindari Mungkin maksudnya biar Menghadapi mungkin. biar nggak ketularan kali ya, biar nggak ketularan negatif. ya secara logis ada pertemuan yang mungkin Anda ketarik dengan orang-orang yang berenergi negatif misalkan. Ya cara menghindarinya secara aspek fisik ya rasional saja. Anda bisa menghindar dengan alasan-alasan tertentu gitu kan. Misalkan Anda mau diajak ketemu Mbak Rusi misalkan gitu ya. Aku mau konsultasi. Tapi ketika Anda sudah lihat orangnya itu serba rawat kan gitu ya. Dan Mbak Rusi harus mempertanyakan kepada diri Mbak Rusi, aku siap enggak nanti berhadapan dengan pasienku yang seperti ini misalkan. Itu kan sudah cara yang rasional. Karena kita tahu seringkali orang-orang itu malah nanti kalau datang ke kita itu tujuannya nggak jelas, malah membuat kita itu ruwet dan malah terpontal-pontal dalam emosi rendahan lagi. Dan kira-kira begitu. Maka kita punya teknik penolakan atau apus kromo namanya. Karena kita tahu bahwa ketika kita menemui dia, ini malah meracuni kita. Jadi dihapusi baik gitu. Wah, aku masih ada pertemuan, enggak masalah. Daripada nanti Anda terjatuh di dalam mental pergumulan yang semakin parah dan mengkontaminasi Anda. Kira-kira begitu. Maka orang Jawa tuh ngenek jenenge apus kromo. Karena yang lawan bicaramu itu orang yang tidak sadar. Jadi nek mbok jak omong malah kowe nesu dhewe gitu. Kamu malah jengkel sendiri, kamu malah terbawa kepada emosi yang lebih rendah lagi. Terapi kita hanya bisa mendoakan dan mengirimkan energi positif. Itu dulu yang kita lakukan. Tuh kira-kiranya. Nah, nanti kalau sudah terlanjur ketemu karena ketidaktahuan kita, berarti kan itu terjadi karena kita dalam intensitas getaran yang mungkin sefrekuensi, sama-sama sedang tidak sadarnya. Akhirnya ketemu. Wah, akhirnya ketika habis ketemu isinya mau nesu saja isinya, kita cuma marah. Jadi ini aku jadi ikut ini, dia jengkelin banget. Akhirnya kita malah merajuk dan ikut terbawa emosi kan gitu. Ya segera Anda harus sadar dan eling, tarik napas dan lepas. Dalam ketika energi sudah parah dan menempel di dinding-dinding memori tubuh Anda, di dinding selaput ari tubuh Anda, ya diruatlah adus kembang apa adus banyu ya, adus garam, mandi garam atau mandi air bunga gitu. Karena sifat bunga dan garam itu meluruhkan atau menyelaraskan energi negatif yang nempel melalui partikel-partikel yang dilepaskan oleh kondisi orang-orang yang berenergi negatif. Kira-kira begitu. Kalau berani hadapi, kalau belum berani menghindar dulu ya. Kan lebih waras daripada nanti Anda bertemu malah semakin konflik, sama-sama Anda ini tidak menolong diri Anda dan orang itu. Orang itu juga termasuk terjatuh karena Anda malah menambahkan impuls yang negatif karena Anda sendiri tidak kuat. Berarti balik lagi ke kesadaran ya Mas, karena untuk menilai kapasitasnya siap atau enggak ya sadar tadi ya. Baliknya itu sadar. Eling itu kan sadar. Baru waspodo kan itu kan. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, Mas Tunjung ya, dari Mas Dodi Hermanto. Ini mohon maaf pakai bahasa Jawa. Kalau saya salah menyebutkan bahasanya, tolong dimaklumi ya. Derek tangklet Mas Tunjung.
kulo sudah laku pasrah ngalah dateng Gusti Pangeran. Tapi kulo malah diparingi sesuatu sing lebih saking Gusti. Padahal kulo mboten nyuwun. Nyuwun wedaranipun. Matur sembah nuwun. Maaf nih, saya susah ngomongnya. Intonasinya rada aneh, maaf ya. Itu tahu artinya nggak kira-kira? Jenengan tahu artinya nggak pertanyaan itu apa? Dikit-dikit kayaknya. Saya tahu, Mas Tanjung. Tahu. Coba diterjemahkan bahasa Iya. Indonesia. Saya yang lain tahu. kalau tangklet ini saya nggak tahu nih. Ini Tangklet itu tanya. Oh, Oke. izin bertanya Mas Tunjung. Saya sudah melakukan laku pasrah ngalah, gitu ya. Nah, menghadap sama Tuhan gitu ya, datang Gusti Pangeran gitu ya. Tapi saya malah diberikan sesuatu yang lebih gitu ya dari Tuhan gitu ya, dari Gusti. Padahal saya tidak meminta gitu ya. Mohon pencerahannya Mas gitu. Begitu ya Mas Tunjung ya, benar ya? Ya. Jadi ini seringkali orang-orang yang tidak tahu. Saat kita itu berada di dalam keberserahan total, kita tuh bisa mengakses sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pahami dan yakini selama ini. Anda mungkin meyakini, duh nasibku kok seperti ini dan lain sebagainya. Itu Anda masih tersabotase tentang mental negatif. Tapi nek Anda pasrah, Anda berserah dan melepaskan, Anda tidak membatasi sesuatu yang ada di sekeliling Anda melalui keyakinan Anda sendiri. Maka disitulah taraf Anda berserah kepada Tuhan itu manunggal dengan sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda berada di dalam getaran yang lebih besar, Gusti iki moho sugih, Mas. Apapun bisa terjadi begitu saja tanpa bisa dilogikakan. Maka orang berpasrah itu wong dununge wong sugih, orang yang berkedudukan paling kaya itu orang yang sering melakukan keberserahan. Karena dia meleburkan dirinya kepada zat yang lebih tinggi, yaitu Tuhan, yang maha tanpa batas. Maka ketika kita bisa meletakkan sesuatu kepada suwung atau yang tidak diketahui, atau sumarah atau berserah, seringkali kamu malah diberi sesuatu yang tidak dinyono-nyopo. Bisa terjadi di area Anda. Tiba-tiba utangnya iso pesaur, tiba-tiba iso bisnisnya lancar, tiba-tiba urepe ketemu konco-konco sing nyenengke, ngerejekeni dan lain sebagainya. Itu karena Anda berserah. Anda menjaga energi setiap hari dan Anda berada di medan Tuhan itu sendiri. Tapi ketika Anda berada di dalam penilaian, ngerasa rumongso terus-menerus membatasi diri Anda dengan keyakinan-keyakinan dan apa yang Anda ketahui, ya wes kowe mempersempit dirimu sendiri, menjadi lebih parah nanti jatuhnya. Kamu akan menarik sesuatu yang sesuai dengan apa yang kamu bataskan kepada dirimu itu. Itu loh, kira-kira begitu. Jadi kalau memang orang itu bisa berpasrah, berserah, ya sudah, dia mengizinkan Tuhan bekerja. Saat jenengan berserah itu jenengan menjadi diri Anda yang sejati. Anda bukan emosi, Anda bukan pikiran, Anda bukan tubuh yang ada. Anda adalah higher self, diri yang lebih besar di dalam diri Anda. Ya Tuhan itu sendiri. Makanya itu yang disebut manunggaling kawula Gusti. Nah, seringkali orang-orang yang berada di dalam taraf modern itu merasa bahwa peradaban ini dibentuk oleh apa yang sudah disetujui oleh setiap manusia, pekerjaan, administratif, ekonomi, semua macam agama dan lain sebagainya. Itu kan keterbatasan. Manusia banyak melimitasi atau membatasi dirinya dengan apa yang dia lihat di luar dirinya atau faktor eksternal itu. Ketika dia banyak melihat sesuatu di luar dirinya, dia akan mengidentifikasi atau mengidentitaskan dirinya sesuai dengan apa yang ada di luar dirinya. Dan semakin dia terjebak sebagai manusia identitas, semakin dia terbatas. Apa-apa ini serba kurang, Mas. Akhirnya kegedean angen-angen. Ketika kegedean angen-angen, dia menjadi manusia yang tersesat. Penderitaan lahir ketika dia tidak sadar bahwa dia disabotase oleh angan-angannya sendiri. Kira-kira begitu. Akhirnya orang urip bersyukur, tidak ada hidup yang bersyukur dan merasa berlimpah. Karena setiap hari merasa kurang terus. Ketika merasa kurang terus, maka Gusti akan memberikan pantulan yang sama. Karena yang kamu dapat hanyalah kekurangan terus ketika kamu merasa kurang. Kira-kira begitu, Mas. Itu ya kira-kira. Wah, ini lengkap. disarikan dalam waktu kurang dari 5 menit ini. Iya. Ini kalau nanti di YouTube kayaknya bagian itu bakal saya ulang lagi. FYP. Iya. Kalau di short ini ya. Oke. Sarinya ya. Pertanyaan berikutnya Mas Tunjung dari Mas Jazulia. Rahayu Mas Tunjung. Bagaimana membedakan suara hati nurani dengan perasaan yang berasal dari ego? Matur nuwun. Wah, iki rodok berat ya. Ya, ini sangat tipis sekali, Mas, bedanya. Makanya kan saya tadi memulai untuk selalu bertanyalah kepada diri Anda secara jujur.
bertanya secara spontan, bertanya yang mendasar, bertanya yang tidak ada intensi atau atensinya. Memang bertanya yang benar-benar itu adalah kedirian Anda, tidak ada urusannya dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu dimulai dari situ. Nanti Anda memang akan semakin lebih bisa jeli saat Anda sudah terlatih. Itu cara membedakannya, tetap Anda harus berlatih. Karena ketika Anda sudah mampu berlatih mempertebal persepsi daripada prasangka, saya rasa Anda akan lebih peka terhadap suara rasa atau tuntunan itu tadi daripada suara prasangka. Tapi seringkali kita ini kan tidak pernah berlatih persepsi, kita berlatihnya prasangka terus. Ya, karena kita dijebak oleh teknologi. Setiap hari Anda memakai HP itu setiap hari berapa jam? Itu prasangka. Kita setiap hari dipaksa untuk ngurusi hidupnya orang, Mas, di dalam media sosial itu. Itu yang membuat kita itu lemah. Makanya sekarang saya menolak untuk masuk ke sana. Karena ketika kita terkontaminasi kepada media sosial, seringkali kita kelelahan. Di dalam kelelahan energi habis, Mas, terkuras. Akhirnya banyak manusia stres di era sekarang dan depresi. Gampang cilik hati, itu kira-kiranya. Maka tetap sekarang saya harus menjalankan laku-laku tertentu untuk benar-benar kita memberi jarak dan jeda terhadap sesuatu yang sedang mengepung kita itu. Yang dia menjelma teknologi dan katanya pengetahuan yang maju itu. Sebenarnya itu mengepung kita. Pengetahuan dan teknologi dibutuhkan. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita hancur oleh apa yang ada itu tadi. Maka tetap harus latih persepsi Anda. Latih bermeditasi, latih berserah, latih sabar, sadar. Tadi. Dan itu harus dilakukan. Kalau berserah itu dilatih, itu karena itu hasil dari latihan. Nanti Anda akan terbawa sendiri menuju medan berserah. Sebagaimana ikhlas. Ikhlas itu hasil. Ikhlas itu bukan laku. Kamu harus ikhlas, tidak bisa. Ikhlas itu harus laku dulu. Harus sabar dulu. Harus dewasa dan pemahamannya matang dulu, nanti baru ikhlas. Itu, Mas. Kira-kira begitu. Tetap latihan itu ya. Tetap latihan cara membedakannya. Karena nanti kalau saya ngomong ke Anda, belum tentu kalau Anda belum mengalami. Tadi sudah saya katakan ketika Anda tahu makan roti dan roti itu sama di hadapan kita, terus Anda bilang bahwa roti itu manis, itu kan peristiwa di lidah Anda, tapi peristiwa di lidah saya atau orang lain jelas berbeda. Iya. Maka Gusti itu rasa ya, tuntunan Gusti itu rasa, itu tidak bisa dipersamaratakan, tidak bisa ya. Karena setiap orang memiliki pengalaman otentiknya sendiri, Mas. Makanya latihan ngerosok atau persepsi, melatih persepsi itu lebih kuat agar kita lebih peka nanti dengan yang dinamakan medan Tuhan atau zat Tuhan itu tadi. Nah, orang dilatih rasa ya enggak mungkin bisa tahu. Kira-kira gitu ya. Roti yang manis kalau dikecap orang yang sakit jadi pahit ya. Nah, nyatanya kan begitu. Nanti tak ceritakan caranya, terus kamu bilangnya kok tidak, Mas, ternyata yang konslet kamu kan itu. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Mas Tunjung, dari Mas Nur yang dari Gunung Kidul tadi. Wah, ini semakin seru ini ya. Apakah realita hidup kita adalah fotokopi dari leluhur? Mohon dijelaskan secara persentase, Mas. Faktor gen berapa persen? Faktor mindset berapa persen? Faktor X berapa persen? Wah, ini ilmiah sekali ini. Monggo, silakan, Mas Tunjung. Apakah realita hidup kita dipengaruhi oleh leluhur gitu ya? Adalah fotokopi dari leluhur, ya. Adalah fotokopi dari leluhur. Ya, jelas iya. Nah, pengaruhnya itu berapa persen? Itu kembali kepada tingkat kesadaran Anda lagi sebenarnya. Maka kan tidak ada sebenarnya penyakit yang diturunkan melalui gen, itu tidak ada. Tapi pola yang sama itu mungkin iya. Pola pendidikan, dalam keluarga, dan lain sebagainya itu sama. Jadi tidak ada, bapakku ini kena lor diabetes, ini mesti aku suatu ketika akan kena diabetes. Itu yang memungkinkan Anda terkena, anaknya terkena diabetes itu adalah pola yang sama, Mas. Ya, wis ngerti kapasitas tubuhnya itu memiliki kerentanan terhadap resistensi gula, mangane senangane legi podo mbake, podo bapake, podo biyunge. Ya tetap kecenderungan kena diabetesnya akan lebih sama. Tapi ketika si anak dengan pendidikan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, dan pengayaan pengetahuan yang berbeda, lalu dilatih kesadarannya lebih mantang, ya tetap gen itu hanya dipengaruhi oleh lingkungan. Gen itu hanya dipengaruhi oleh pola lingkungan, bukan keturunan sebenarnya menurut saya gitu. Nah, kecenderungan-kecenderungan diwariskan ke kita ya memang ada, tapi bolak-baliknya kenapa saya mengajarkan tentang kesadaran? Karena yang bisa mengubah seluruh apapun di dalam diri kita itu adalah kesadaran itu sendiri. Maka intervensi leluhur itu prosentasenya hanya
30-20% ketika itu hanya menjadi sebuah kecenderungan. Tapi kecenderungan yang muncul ketika disadari, kita kan mampu bisa mengalokasikan kecenderungan itu ke taraf yang lebih tepat dan presisi, sesuai dengan cipta kita sendiri, sesuai dengan kesadaran kita sendiri. Nah, seringkali kita ini tersesat oleh kecenderungan itu, dan kecenderungan akan dialokasikan dengan pola yang sama dari leluhurnya. Ya akhirnya podo wae. Anda terjatuh. Sudah ada kecenderungannya, tapi mengalokasikannya sama caranya, tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Kita sama dengan leluhur kita cara mengalokasikan kecenderungan atau karma-karmanya. Ya otomatis Anda akan mirip laku-laku Anda dengan leluhur itu. Sak penderitaannya, sak senengnya gitu. Tapi kalau Anda bisa mengubah dan keluar dari situ, Anda memiliki kecenderungan, tapi Anda mempunyai sebuah opsi untuk mengalokasikan kecenderungan itu terhadap sesuatu yang berbeda. Berbeda zaman, berbeda waktu, berbeda tempat, dan lain sebagainya. Otomatis tetap berubah, Mas. Maka kita ini adalah sang pencipta atas takdir kita sendiri, kan gitu. Yes. Oke, lanjut ya Mas Tunjung ya. Pertanyaannya banyak loh ini Mas Tunjung. Ya ditampung aja yang sekiranya oke. Nanti yang sekiranya menurut rasa Anda itu perlu dijawab. Oke. Nih Mas Tunjung, ini baru kita diskusi tadi siang ini. Di grup ya. Di grup ya. Dari Mbak Raina. Ya. Mbak Rania, mohon maaf. Law of Attraction atau LOA, apakah berdasarkan vibrasi kita? Semakin tinggi vibrasi, manifestasi kita cepat terwujud, dan apakah karma baik dan karma buruk kita juga tertarik berdasarkan vibrasi kita juga? Kalau vibrasi tinggi menarik untung, sebaliknya vibrasi rendah menarik buntung. Ya, betul. Seperti itu. Jadi memang kita ini berkomunikasi menggunakan vibrasi dan frekuensi. Maka kenapa kita harus meningkatkan level energi kita agar vibrasi dan frekuensi kita meningkat. Agar kita menarik sesuatu yang selaras. Selaras itu sesuai yang kita butuhkan, dan kita diberi kemampuan untuk bisa mensyukuri apa yang diberikan kepada kita. Itu sebenarnya keselarasan sih artinya. Jadi kalau nanti kita berada di dalam frekuensi yang rendah, ya sudah yang kita tarik sesuai dengan frekuensi itu. Misalnya gitu. Misal ketika Anda bertemu dengan pasangan suami yang ruwet gitu ya. Bisa jadi ketika itu Anda ketika mau lahir ke dunia itu karena Bapak Ibu Anda itu memancarkan energi yang ruwet. Akhirnya Anda ketarik sama-sama ruwet, keluarga yang ruwet akhirnya menarik anak yang ruwet akhirnya menarik pasangan yang ruwet, misalkan seperti itu. Nah, saatnya kita menghapus itu semua dengan meruat diri kita gitu. Karena itu bisa ditangani. Ya ini yang sebenarnya kita ini hidup ini berkesadaran untuk meruat, mentransendesikan sisa-sisa residu yang turun-temurun dari leluhur kita sebenarnya, dari proses evolusi peradaban ini gitu. Nah, seringkali orang loa atau melakukan meditasi law of attraction itu seringkali tidak pernah memasrahkan hal itu, tidak pernah menutup dengan keberserahan. Misalkan kadang disuruh untuk main movie membayangkan tahun depan bisnisku lancar, tahun depan aku bisa mendapat A dan B, C, D, tapi dia lupa memasrahkan itu. Nah, seringkali diikuti tentang ketakutan, maka terjadinya apa? Kompulsif, menggebu-gebu dan terlalu berharap. Ini ekspektasi. Ya, mereka lupa bahwa ekspektasi itu energi rendah. Akhirnya kok sudah tak lakuin ini kok nggak dapat ya, karena berarti kamu berada di dalam kompulsif, energi ketakutan untuk mengharapkan sesuatu itu tadi. Nah, ketika terjadi seperti itu malah tidak mempercepat manifestasi. Karena Anda sudah mengeblok atau mengelok sendiri sesuatu yang Anda inginkan tadi karena terlalu berekspektasi. Padahal setelah kita mencipta itu seharusnya melepaskan, meletakkan proposal penciptaan atau keinginan kita itu terhadap sesuatu yang tidak diketahui atau Tuhan itu sendiri. Semakin Anda meletakkan kepada sesuatu yang tidak diketahui, semakin cepat sesuatu itu diproses oleh alam kita. Kira-kira begitu, Mas. Menarik. Malah yang diletakkannya di unknown ya, yang tidak diketahui justru. Ya, Tuh, kita harus meletakkan. ya. Jadi boleh Anda main movie, membawa perasaan Anda untuk mencipta tahun depan aku ketemu orang yang mengesankan, misalkan bisnisku lancar, punya mobil. Tapi setelah itu lupakan. Anda masukkan itu kepada sesuatu yang Anda tidak mau memikirkan itu lagi. Gitu ya. Anda mulai melupakan itu, mulai menangani perasaan Anda agar kepada perasaan yang lebih tenang dan damai atau perasaan sukacita.
Ketika Anda bisa menjaga kebersukacitaan dan kedamaian itu tadi, ya sudah, Anda telah menyerahkan proposal itu kepada sesuatu yang lebih besar. Niscaya ketika nanti dikembalikan ke Anda, itu tidak hanya sesuai dengan cipta Anda, bisa jadi lebih wow gitu ya. Karena ditambahkan terus sama si Tuhan tadi. Karena matematika alam kita itu lebih besar daripada matematika pemikiran logika kita, Pak. Oke, menarik. Oke, Mas Tunjung, ini pertanyaan ini sempat saya tanyakan juga pada saat Mas Tunjung mengutarakan hal ini. Dari Mas Bagus ya. Mempersepsi itu contoh nyatanya seperti apa, Mas? Tadi kan ada persepsi sama prasangka. Ya persepsi itu jujur ya. Kalau Anda merasakan sensasi dia ada Pak. Misalkan Anda berada di suatu tempat, kira-kira begitu ya, karena tubuh Anda terlatih. Akhirnya tubuh Anda itu merinding, gitu kan. Loh, merinding itu kan jujur, Mas. Itu kan bahasa gelombang ketika tubuh kita memang bersentuhan dengan energi asing. Tapi ketika ditambahi prasangka, dan prasangka itu sudah termanifestasi atau tertanam indoktrinasi dari orang-orang lingkungan, wah ini mesti demit mengganggu saya, kan gitu. Padahal tidak ada masalah apa-apa, tidak ada yang mengganggu Anda. Itu hanya proses komunikasi dan pengenalan. Karena di situ Anda sedang berkomunikasi dengan energi asing. Tapi ketika Anda sudah didoktrin dengan sugesti-sugesti negatif, prasangka ikut menyabotase bahwa ketika merinding ini pasti ada demit yang mengganggu, kan gitu. Jadi tidak waras akhirnya kita. Akhirnya itu menjadi budaya tahayulisme dan gampang dikibuli. Karena kita dikibuli oleh sugesti-sugesti atau kegontuhan yang tidak sehat itu. Kira-kira begitu. Itu contoh persepsi. Tubuh itu memang bisa mempersepsi, jujur apa adanya. Tapi jangan ditambah-tambahi prasangka. Maka yang dilatih itu meruat prasangka atau pikiran. Agar tidak malah menambah ruwet. Loh, demit itu tidak ada yang ganggu. Yang bikin kamu terganggu demit itu karena kamu mendengarkan jarine uang itu loh, kata-kata orang itu. Gede-gede di dalam lingkungan itu. Ketika itu dibesar-besarkan itu yang menjadi malapetaka. Maka saya bilang, ilmu Jawa atau ilmu Jawa Nusantara itu tidak ada yang malati. Yang malati itu ketika kamu itu diganggu pikiran sama perasaanmu sendiri yang terlalu berlebihan merespon apa yang dikatakan orang lain itu loh. Makanya kemampuan kita itu sebenarnya harus meruat pikiran dulu agar tubuh itu lebih jujur untuk bisa merasakan getaran yang ada di sekeliling kita. Goro-goro kok kan tembung jarene nek jarene ngene wing kumarai kumalat bla bla. Lah iki digedhe-gedhe nih dan kita meyakini itu. Lah semakin kita meyakini kan kita memerintah diri kita untuk kualat atau menghukum diri kita sebenarnya. Kira-kira gitu ya. Tulah atau apapun itu tergantung diri kita saja. Ya. Asal kita terjaga dalam mental keberserahan, apapun yang terjadi itu kita tidak tahu mana yang benar. Karena kebenarannya saat kita berserah itu saja. Itu ada jarak agar kita mencapai kebenaran saat kita berserah. Tapi kita tidak berada dalam mental kepasrahan dan berserah, Anda selalu berada di dalam sesuatu yang kacau gitu, Mas. Anda akan menjauh terus dari kemungkinan kebenaran. Kira-kira gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mas Tunjung, dari Mbak Tari Semarang. Rahayu, Mas Tunjung. Saya tak tambahin, Mas, tak tambahin ini. Misalnya, silakan. Ya, gini misalnya. Terus Anda ketemu misalkan ada persepsi tubuh nih. Anda ketemu orang di suatu tempat. Wah, jelalah orang itu cantik misalkan gitu ya, kalau si laki-laki. Terus kamu, kok ketika ketemu dia getarannya tak rasakan banget misalkan. Itu tubuh. Memang Anda mampu mempersepsi tubuh Anda berkomunikasi dengan wanita cantik itu tadi walaupun Anda belum pernah kenal. Karena ada sinyal-sinyal tertentu misalkan. Oh, si wanita ini bisa merupakan daya pengingat bahwa kamu pernah menghadapi situasi getaran perasaan ketika bersama ibumu dan lain sebagainya. Tapi karena prasangka itu macam-macam, wah ini jodohku ya. Ini prasangka itu. Dan ketika ada prasangka ini menjadi sesuatu yang hancur gitu. Maka selalu ngawasi karena yang berbahaya itu permainan pikiran kita. Kira-kira itu ya. Tapi kalau persepsi tubuh itu selalu jujur, maka diajarkan untuk jujur. Makanya kalau makan itu jangan karena prasangka. Tanya terhadap diri Anda. Kalau diri Anda itu sukanya makan A, ya makan A. Jangan gara-gara dikasih tahu teman, oh di sana hamburgernya enak, oh di sana bebeknya gurih, oh di sana sotonya bumbunya dimasak oleh chef asli Jawa tingkat tinggi misalkan gitu. Itu prasangka. Akhirnya ketika Anda memakan, tubuh Anda itu sudah tidak butuh makanan zat-zat lemak dari bebek, dari soto misalkan. Anda maksa makan gara-gara ikut kata-kata orang, jadi prasangka, hancur. Akhirnya terjadi banyak disfungsi dan malfungsi organ dan menimbulkan segala macam penyakit, termasuk penyakit somatik yang sekarang kita alami. Maka latihan persepsi itu jujur terhadap diri kita, dimulai dari makan apa, tanyakan terus. Senengmu, doronganmu makan itu ya itu aja. Kira-kira itu Mas ya. Menarik. Itu contoh persepsi.
Yes. Menarik. Nah, pertanyaan dari Mbak Tari, Semarang. Rahayu Mas Tunjung, izin tanya, gimana caranya atau teknik supaya kita terus bisa berkesadaran? Ini mindful all day long. All the time. Ya tadi udah tak jelaskan yang tadi itu kan pertanyaan jawab tadi latihannya. Konsisten dan konstan, sehat dan sempat, dua-duanya harus terikat. Jadi Anda harus benar-benar memang diri Anda sendiri yang harus mau dan mampu tadi. Ya berlatih konsistennya. Tools apapun itu banyak banget untuk berlatih peningkatan taraf kesadaran. Apalagi di era sekarang ini kita lebih dipermudah. Tidak seperti zaman-zaman kuno gitu ya. Tapi dipermudah ini juga terkadang kalau kita tidak pinter-pinter memilah, kita malah terseret. Semakin dipermudah semakin males. Hanya semakin mencari pengetahuannya saja tanpa prakteknya. Minim praktek tapi hanya pengetahuannya saja. Sama, pengetahuan yang banyak hanya menambah prasangka. Tidak meningkatkan taraf persepsi. Maka tetap praktek. Gitu Mas. Ya. Yes. Memang perjalanan sih ya. Intinya latihan. Ya perjalanan. Iya. Nah, ini menyambung yang tadi nih, Pak Edward ya. Mas mau tanya, kalau kita sudah punya pemikiran tanda kutip benar, tulisannya nih tanda kutip benar, sesuai dengan doktrin dan logika kita, lalu kita ke-trigger dari orang-orang atau anak kita yang menurut kita salah. Jadi harusnya gimana ya Mas? Karena kan pasti kalau ada yang salah, kita ke-trigger pengen mengajarkan atau membenarkan. Apalagi kalau itu anak atau keluarga sendiri. Mohon dibantu Mas. Ya makanya dari itu kita harus mulai mempertanyakan kembali kepada diri kita agar kita tidak terjerat oleh lingkungan kita, oleh lingkungan masyarakat kita, oleh nilai-nilai baik dan buruk yang ditanamkan selama ini kepada kita, yang membentuk kita oleh lingkungan tadi. Maka kan kembalinya tetap harus latihan sadar. Anda ketika mendidik anak, seringkali orang tua itu memposisikan anak itu sebagai, dalam tanda kutip ya, itu budak. Yang kedua adalah aset pensiunan. Jadi mendidik anak itu dengan ketakutan sebenarnya. Ketika kamu mendidik anak dengan intervensi berlebihan sesuai dengan paradigma yang ada di dalam pikiranmu dan kamu memberi energi kecemasan dan kekhawatiran, lihat saja anak itu akan semakin memberontak. Tapi ketika Anda mulai mengurangi intervensi dan Anda menjaga keberserahan, menjaga gelombang pikiran cemas dan ketakutan Anda dan tetap rasional ketika memberikan arahan kepada anak, tidak kompulsif, tidak menggebu-gebu, anak akan semakin menurut kepada Anda. Lihat saja itu. Kira-kira begitu saja. Nah, benar tidaknya belum tentu posisi Anda yang lebih benar, anak yang salah. Belum tentu posisinya kalau kita ngomong soal kebenaran. Karena ternyata kalau kita amati benar baik yang sekarang kita alami ini, banyakkan adalah persetujuan dari lingkungan kita. Maka kita cari yang kebenaran hakiki itu dengan berlatih, berserah tadi sebenarnya, Mas. Kira-kira itu, Mas ya. Nah, ini pertanyaan menarik nih dari Mas Jazuli. Maaf, mau bertanya out of topic, tapi sebenarnya masih berhubungan juga sih. Orang Jawa seringkali menggunakan istilah kosong untuk menggambarkan sifat Tuhan. Definisi dan penjelasan kosong ini bagaimana, Gus Tunjung? Matur, thank you. Ini Jazuli, teko ngerjai aku ya. Ya, Gusti kuwi kan bagi orang Jawa itu kan tan kena kiniro kino yang ngopo gitu ya, kekosongan tapi absolut, tapi dia memendarkan keberadaan, benih keberadaan. Itu sebuah perspektif untuk menjelaskan sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan sebenarnya, Mas. Makanya nek Jawa itu tidak bisa disebut agama, tapi way of life. Ya, jadi ada ajaran Jawa itu yang versi apapun saja. Jadi jangan ngotot bahwa Jawa aku kudu A kudu B. Jawa itu way of life, bukan agama. Karena Jawa tidak memiliki Tuhan personal, tidak memiliki nabi. Sampai sekarang belum ada apa Tuhannya orang Jawa, tidak ada. Ya orang hanya menduga Tuhannya orang Jawa itu suwung atau tan keno kiniro kino yang ngopo. Tapi kan itu tidak bisa dimasukkan dalam sebuah institusi atau dilembagakan. Maka Jawa itu bukan agama. Jawa itu way of life. Nah, kata Jawa sendiri adalah pemahaman tentang kekosongan itu sendiri sebenarnya. Nah, kenapa kok disebut Tuhan itu adalah sang maha kekosongan? Karena kemampuan akal kita tidak bisa, Mas, mentakar kebesaran Tuhan itu tidak iso.
Maka kita hanya selalu membuat paradigma-paradigma berdasarkan tanda-tanda Tuhan yang mungkin bisa kita cercapi di dunia ini. Kira-kira kan begitu. Wes, jawabannya teko kono, enggak sejauh-jauh. Kayaknya itu webinar sendiri satu kayaknya nanti. Nanti kemana-mana. Ya. Nah, Mas Tunjung, ini pertanyaan dari Cak Nut. Ini pertanyaan cukup menarik ini. Mas, hidup menggelitik ya. Mas, hidup ini sebenarnya real apa ilusi? Apa ilusi? Karek kowe gitu ya, tergantung kamu. Ya itu tergantung kamu gitu loh ya, karena itu juga paradigmamu ya. Kalau real atau ilusi ya terserah. Wong ilusi itu juga kebenaran toh, benar-benar ilusi kan gitu. Kebohongan itu juga kebenaran, benar-benar bohong ya, repot gue. Itu juga real gitu loh. Ilusi yang real ya. Berarti kamu berangkat dari pikiran dikotomi ya, iya. Padahal sesuatu tidak terpisah, bagian dari satu yang satu itu gitu ya. Jadi jangan oyok-oyokan benar dan palsu, wes dijalani saja. Nah, caranya itu ditangani, dipraktekkan agar yang palsu itu menjadi lebur dengan yang dianggap benar tadi. Karena semuanya itu juga berada dalam penganggapan kita. Kira-kira begitu. Memang kita kasih tahu bahwa sesuatu yang palsu itu akan memiliki konsekuensi A, B, C, D, E. Kalau yang benar A, B, C, D, E. Kira-kira begitu saja. Jadi kita itu cuma turut andil menjadi pelaku proses evolusi sebenarnya gitu aja. Mau dibikin secara senatural mungkin atau benar-benar kita ikut berpartisipasi untuk benar-benar bagaimana bisa mengelola proses evolusi ini. Karena kita nyatanya juga bagian dari partisipan dari kemahadasatan dan kemahahadiran itu sendiri. Kira-kira gitu aja, Mas. Yes. Nah, ini ada 2 pertanyaan sebelum bisa digabung jadi satu ini. Dari Pak Edward. Ini yang terakhir ya? Oh, dua terakhir, Mas Tunjung ya? Oke, siap. 2 terakhir ya. Ini pertanyaan bisa digabung jadi satu sebetulnya, gitu ya. Gini pertanyaannya Mas Tunjung. Mas Tunjung pasti sudah banyak melewati segala hal dalam perjalanan spiritual. Menurut Mas Tunjung, hal dan aktivitas apa yang punya power besar untuk mendorong meningkatnya kesadaran untuk mencapai pencerahan? Jadi kamu minta ini ya, minta tools dari saya gitu ya. Gimana ini? Minta kunci. Kunci untuk bisa mendorong apa tadi? Mendorong meningkatnya kesadaran untuk mencapai pencerahan. Kuncinya adalah kamu punya niat dan tekad saja. Kira-kira itu. Setelah ada niat dan tekad, kamu akan berupaya untuk melakukan kelanjutan dari niat tekad itu. Kalau hanya niat, tidak ada tekad juga tidak akan terjadi. Punya daya dorong atau cipta, tapi tidak ada karsa juga tidak akan terjadi wujud. Punya cipta dan karsa, tidak punya rasa untuk menyelaraskan atau mengopeni atau merawat juga tidak akan terjadi. Maka kunci utamanya niat dan tekad untuk selalu berpikir terbuka, merasakan kejujuran diri kita, dan benar-benar ya tadi latihan sabar, sadar, jembar agar nanti sampai kepada titik keberserahan. Ya kira-kira gitu saja, Mas. Tapi kalau tak kasih tools yang macam-macam tentang tirakat ini tirakat ngono, nanti malah Anda itu berkiblat kepada tools saya dan akhirnya malah melekati. Nanti jadi berhala lagi. Yang paling simpel tak akan itu aja. Kira-kira gitu, Mas ya. Nah, setiap Anda punya jalannya sendiri-sendiri kok. Tapi kunci dari setiap orang itu tidak pernah beda-beda. Niat dan tekad itu sama. Karena itu gung susui angin, itu galai kangkung. Ketika Anda bisa menali diri Anda di dalam niat dan tekad, ya suatu ketika Anda akan mencapai kepada sesuatu yang Anda butuhkan, yang memang diperkenankan oleh diri sejati Anda. Kira-kira gitu, Mas. Wes, gitu ya. Nah, terakhir, kan ada 2. Oh ya, terakhir satu lagi. Ini yang terakhir nih. Ini dari orang yang kayaknya mengikuti medsosnya Mas Tunjung ya. Mas Tunjung, beberapa hari yang lalu kan sempat kehilangan handphone katanya. Lalu beberapa saat kemudian handphone itu balik lagi ke Mas Tunjung. Apa yang Mas Tunjung rasakan waktu itu? Apa ada tips untuk kita setiap kali mengalami hal seperti itu? Rasa apa yang perlu kita utamakan? Terima kasih.
Waduh, ya oke. Ya pas waktu HP saya hilang ya. Jadi memang pada waktu itu mungkin memang ada keterkaitan dan keterikatan tentang proses saya, Mas ya. Jadi pada suatu ketika saya itu sempat mengeluh karena wah, semenjak diviralkan oleh Mas Hendra di Ngaji Roso ini memang tidak menutup kemungkinan itu setiap hari yang japri saya itu beratus-ratusan, bahkan di inbox, bahkan di Facebook, di Instagram, sama di WA. Akhirnya sudah saya mulai mematikan WA saya tidak pegang WA, saya kasihkan kepada Mbak Putu sama ini ya IO saya, Mbak Putu sama Pak Sodik, karena saya butuh bantuan dan memang saya ini juga manusia biasa. Jadi kalau orang yang japri itu macam-macam, Mas. Ada yang sakit A, sakit B, ada. Jadi ngiranya saya ini dukun ya, mungkin kan gitu. Jadi padahal saya itu tidak. Jadi mereka meyakini bahwa saya itu pasti bisa menyembuhkan, pasti bisa melariskan dagangannya dan lain sebagainya. Ya sudahlah, itu hak mereka dan itu karena mereka punya prasangka atas diri saya. Padahal saya ini juga cuma menipu mereka ya kan, melalui kanal YouTube itu kan. Tapi pada waktu itu saya sempat ngerekso gitu dan mungkin ada kontaminasi tentang rasa sambat. Sambat namanya manusia tetap sambat ya. Apalagi hidup saya yang awal-awalnya biasa cuma di rumah mainan ayam, pergi sama anak-anak dan itu mendadak seperti artis ya. Jadi kan psikologis itu juga ikut berperan nih. Juga mengalami perubahan drastis di aspek psikis, psikologis dan energi. Nah, ini kalau saya benar-benar tidak mengendalikan itu, ya bisa jadi saya bisa terjatuh. Makanya saya sering bilang kepada para peserta itu, tolong saya ikut dijaga ya. Nanti gara-gara kamu itu terlalu tidak menjaga saya, nanti saya malah kamu bikin jatuh dan tergoda dan terlena. Itu juga karena kamu terlalu tidak menjaga saya kan gitu. Karena saya sendiri butuh dijaga dalam artian tingkah laku kita untuk berkomunikasi tetap dalam kondisi sadar dan adab yang sesuai ya, tepat dan rasional. Maka pada waktu itu mungkin Gusti itu menjawab dengan mengistirahatkan saya dan menghilangkan HP saya. Jadi ketika saya keluar mau beli pot bunga itu kalau tidak salah saya ini ngambil uang di ATM. Dan kebetulan ketika turun dari mobil HP itu jatuh. Tapi saya tidak sadar. Tapi ada sopir saya itu bilang itu nemu HP itu ibu-ibu itu gitu kan. Tapi saya tidak sadar kalau itu HP saya. Ya udah tetap saya jalan. Ketika sudah jauh, ya saya lihat di tas saya kok nggak ada. Nah ternyata HP yang jatuh itu HP saya, kira-kira gitu. Awalnya ya tetap panik gitu ya, tetap panik karena di situ kan masalahnya ada nomor-nomor teman-teman dekat saya dan orang-orang pribadi. Takutnya kalau memang disalahgunakan kan gitu. Itu khawatir saya pertama di situ. Tetap manusiawi. Saya takut kalau nanti terus di sabotase untuk minjam uang dan lain sebagainya. Mungkin kan gitu perasaan saya awalnya ke situ, prasangka saya. Lah lama-kelamaan dalam mobil itu saya mulai menangani pikiran dan batin saya. Ya sudahlah. Mungkin ini jawaban jawaban Tuhan bahwa selama ini saya ngersulo dijabri orang, ya udah ini hilang. Mungkin saya suruh istirahat, tidak ngurusi HP kan gitu ya. Ya wes, ini bersyukur juga matur suwun kan pada waktu saya berterima kasih. Tapi saya tetap menjaga ketenangan diri saya. Saya mulai menghubungi istri saya untuk segera mengeluarkan melog out Facebook dan lain sebagainya gitu kan. Ya sudah. Ketika itu saya tetap tenang. Tapi saya yakin itu akan kembali tidak sampai 24 jam. Karena dengan saya ketika menjaga ketenangan dan tetap berpasrah, tetap saya membeli pot dan lain sebagainya itu saya jaga dalam mental tidak was-was. Saya jaga dalam mental yang sudah tak loske lah. Itu berarti kan saya harus memasrahkan. Pikirku nanti kalau enggak, aku ben ditukokne Mas Hendra lagi lah. HP ini ben ditukokne lagi gitu kan. Terus aku pasrah, memang ini mungkin cara Tuhan memerdekakan saya. Nah, semakin itu saya lupa, tapi saya pulang ke rumah gitu. Lah tiba-tiba terus ada yang berniat mengembalikan gitu ya. Ada yang berniat mengembalikan karena tetangga dia melihat saya di YouTube. Jadi melihat saya di YouTube, ngasih tahu bahwa HP saya depan, akhirnya dites, akhirnya apakah benar dari segi tipe HP, dari apa. Ya sudah, akhirnya saya suruh orang untuk ngambil HP itu, akhirnya dikembalikan. Kira-kira gitu. Dan akhirnya malah
Sekarang ya sudah jadi saudara aja gitu. Ya, saya percaya karena kayak saya menjaga ketenangan, ternyata Tuhan itu memberikan sesuatu yang sesuai gitu. Maka keberserahan atau pelepasan itu kunci dari untuk menarik sesuatu yang Anda butuhkan sebenarnya. Kira-kira itu. Kalau Anda mengira sesuatu tidak bekerja, berarti selama ini Anda ini kontradiksi. Mempercayai Tuhan maha luar biasa, tapi Anda seringkali tidak mempercayakan hal itu kepada Tuhan. Nyatanya Anda tidak mau berserah. Kira-kira gitu, Mas. Terima kasih, Mas Tunjung. Terima kasih. Mungkin terakhir, Mas Tunjung, sembari menutup Zoom ini, ada blessing. Boleh nanya, Mas? Oh, iya. Mau tanya lagi nih. Satu terakhir ya, tawaran ya. Ya. Ini udah ditutup sebetulnya. Oke. Berarti Monggo. dari penjelasan Mas Tunjung, berarti dalam kita beraktivitas sehari-hari, kita harus merasakan kesadaran diri sejati, yaitu menyatukan antara otak pikiran sama hati kita. Itu yang kita tune frekuensi tersebut untuk kita bisa merasakan menyadari kesadaran diri gitu ya. Nah, fungsi otak kan antara lain untuk analisa otak sadar dan otak bawah sadar. Nah, pada saat kita beraktivitas apapun itu selalu berarti posisi kita itu menyadari diri sejati terus gitu. Nah, pada saat kita menghadapi pikiran kita menganalisa. Apakah seperti itu Mas Tunjung? Ya, analisa sendiri kan di bawah kesadaran sebenarnya. Yang seringkali kita ini menjadi analisa itu menjadi tidak selaras, itu karena analisanya berlebihan, misalkan. Nah, analisa berlebihan itu seringkali mendatangkan ketakutan. Jadi sesuatu belum terjadi itu dianalisa terus, ya ini gini itu malah jadi ketakutan. Padahal analisa itu dibutuhkan. Berarti dalam beraktivitas sehari-hari kita selalu menyadari kesadaran diri terus setiap detik gitu. Betul. Makanya kan kita perlu menyadari bahwa kesadaran itu sendiri akan fluktuatif sebenarnya. Ya. Maka orang kuno itu mengajarkan tentang pentingnya berdoa, ya. Pentingnya berdoa sebelum mendahului aktivitas, pentingnya kita merapal mantra dan lain sebagainya. Itu sebenarnya untuk kita berlatih kesadaran sebenarnya. Oh, I see. Karena kebanyakan itu kita ya. Berarti kita menyadari diri sejati, terus kondisi ngecun sama nyambung sama Allah atau semesta. Terus kalau kita menganalisa itu ya berarti kita mengamati diri kita sedang menganalisa. Kalau cuci piring berarti kita mengamati diri kita sedang cuci piring gitu ya. Dimulai dari situ saja. Ya. Oke. Jadi bukan berarti analisa itu tidak boleh. Analisa boleh. Karena ketika Anda berhadapan dengan mara bahaya dan lain sebagainya, situasi kondisi tertentu, Anda butuh analisa. Karena analisa itu berkaitan dengan observasi. Tapi kalau analisa berlebihan itu berarti kan mempertanyakan sesuatu berlebihan. Nah, ketika mempertanyakan sesuatu berlebihan, Anda berada di dalam mental kecemasan. Nah, kecemasan ini akan membuat menjadi ketakutan berlebihan. Ini tidak sehat. Justru seringkali kita akan merusak diri kita dengan seperti itu. Gitu. Nah, kalau jadi kita analisa tetap boleh. Kalau kita ngelihat TV kan kita pandangan kita, pikiran kita ke TV. Hah? Makanya kan itu kan termasuk media sosial itu membuat diri kita tuh kebanyakan nganalisa. Karena apa, kita dihadirkan dengan cekokan-cekokan berita yang mungkin tidak selaras. Makanya saat menonton TV, pilih berita-berita yang memang oke, tayangan-tayangan oke, Net Geo atau apa, gitu kan. Ya sekarang kan kita memang dilatih untuk bagaimana kita itu pasif, melihat drama-drama yang melo, melihat apa, ya mungkin itu akan membawa nilai-nilai dampak kehidupan, tapi seringkali kita terkontaminasi oleh kemeloan dari film-film yang ditayangkan. Berarti dan itu lebih baik malah kita nggak terlalu ngelihat TV ya? Bukan tidak terlalu melihat, tapi lebih memilah mana yang pas dan sesuai untuk Anda. Misal kalau Anda masih mau melihat film melo ya boleh, tapi dalam rentan waktunya yang tetap harus dipilah waktunya, tidak terus-menerus secara berkala gitu. Tetap memilih sebagai dalam tanda kutip hiburan. Kira-kira hiburan. Oke, baik. Terima kasih. Gitu ya. Ya. Wah, ini kalau lanjut terus nanti sampai subuh ini, Mas Tunjung. Oke, Mas Tunjung, penutup terakhir
Monggo silakan Mas Tunjung, doa atau kata terakhir di Zoom ini ya, kata terakhir di Zoom ini, jangan kata terakhir nanti. Monggo Mas Tunjung, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, silahkan semua saudara-saudara. Jadi kali ini kita sudah diizinkan bertatap muka, bersharing, di mana kita sudah benar-benar diizinkan menikmati teknologi yang ada, kita pergunakan sesuatunya menjadi lebih baik dan lebih selaras untuk memperkembangkan taraf kesadaran kita agar lebih mapan. Semoga Anda yang ada di sana dan dimanapun nyatanya bisa terkoneksi melalui medan batin, melalui proyeksi hati, melalui wawasan pengetahuan yang memang malam ini diizinkan oleh Tuhan semesta alam untuk diurai dan diburai di dalam diri kita. Semoga menambah wawasan, semoga menjadi tirta yang menenangkan. Di dalam keseluruhan, semua yang sedang duduk, sedang mendengarkan apapun saja, mungkin Anda yang merasa hari ini hancur dan patah, Anda akan dibawa kepada medan yang lebih tinggi, Anda dibawa kepada sesuatu yang lebih pas di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Anda akan terbawa menuju sesuatu yang lebih tinggi dalam derajat kemahaman Anda, dalam tingkat perspektif, pengetahuan, pemahaman, di mana Anda mampu bisa mengintegrasikan semua yang sekarang Anda dapatkan. Anda mampu mengimplementasikan dari apa yang sudah Anda dapatkan itu di dalam kehidupan Anda sendiri-sendiri. Sekarang kembali kepada rumah yang ada di dalam diri Anda, rumah itu duduk di dalam asana hati Anda sendiri, di dalam hati yang begitu jernih, air itu mengalir begitu drastis. Tidak perlu Anda ketakutan dengan apapun saja, karena ketakutan itu hanya menemani Anda untuk berjalan menjadi manusia yang lumrah dan wajar. Tapi ketakutan memang harus dikembalikan kepada diri kita, karena ketakutan hanya anak-anak kecil yang perlu didewasakan. Karena kecemasan adalah anak-anak kecil yang perlu didewasakan. Didewasakan di dalam berkat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena di dalam Tuhan Anda bisa berserah, karena di dalam Tuhan kepasrahan terjadi. Di dalam Tuhan itulah Anda menyatu dengan sesuatu yang bersifat sempurna. Di dalam kemantapan, di dalam tekad dan iman yang menyatu. Dalam perspektif apapun, dalam paradigma apapun, segala perbedaan adalah tunggal. Semua yang terjadi hanya perbedaan lintas pandang, tapi sejatinya pandangan itu hanyalah sesuatu berdasarkan ilusi pikiran dan perasaan kita. Ketika pikiran dan perasaan sudah melebur menjadi satu, keduanya manunggal di dalam tataran yang lebih tinggi. Pandangan pun akan menjadi awas, waskito, jeli, titis, tatas, dan Anda bisa melihat cakrawala sebegitu luasnya. Anda menjadi diri Anda yang seutuhnya. Terima kasih Mas Ari, Mbak Rusi, dan semua yang sudah berpartisipasi. Semoga panjenengan semua dan saya tetap bersinergi di dalam kehidupan ini sampai mungkin nanti dilahirkan kembali bertemu untuk proses membangun peradaban yang lebih selaras. Kasebadan, Rahayu Sagung Dumadi. Matursun, kira-kira begitu. Mas, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Tunjung atas waktunya dan banyak hal yang diberikan ke kita semua. Dan semoga teman-teman apa yang pertemuan kita secara online pada malam hari ini bisa berdampak positif buat kehidupan kita gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih Mas Tunjung dan terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nanti kita bisa berjumpa lagi di waktu-waktu berikutnya, dan kalau teman-teman mau ikut rutin Zoom bareng Lompatan Hidup setiap Kamis, silakan kontak aja Bro Charles gitu ya, atau kunjungi website kami di lompatanhidup.com gitu ya. Dan nanti rekaman webinar pada malam hari ini akan juga disebarkan, akan di-broadcast ke WA-nya teman-teman juga. Terima kasih sekali lagi, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mas Tunjung, terima kasih Mbak Rusi, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Selamat malam. Saya end meeting ya. Saya end meeting untuk semua ya. Terima kasih.